Di ibu kota kerajaan Galia, raja dan pengawalnya akan dieksekusi di depan umum. Algojo itu menggerakkan jarinya. Dan Guillotine segera turun untuk membunuh yang ke-97, kemudian yang ke-98. Lalu yang ke-99, mereka percaya bahwa mereka bisa mengakhiri rezim tirani dari dalam, tetapi pada akhirnya, merekalah yang meruntuhkan mereka dengan kematian yang ke-100, pria itu memanggil kepada warga. Mengatakan bahwa raja dan anteknya tidak akan lagi membahayakan mereka, era penindasan berakhir pada hari itu dan sebagai gantinya, mereka menyambut era pembebasan. Langkah kaki yang berat melintasi panggung, mendorong kerumunan menjadi liar. Mereka berteriak menghina dan meminta kematian mereka segera. Queen, Dewan Pertama Raja, menganggap mereka idiot yang haus akan kekerasan. Dia terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dibohongi oleh orang-orang yang berada di balik tontonan penaklukan. Ordo Pembebasan adalah sekelompok bangsawan yang konon berjuang untuk rakyat. Tetapi sebenarnya didirikan oleh keluarga desak. Mereka adalah tiran sejati yang telah menarik tali dari bayang-bayang selama berabad-abad. Langkah mereka selanjutnya adalah membuat orang percaya bahwa pembebasan sudah dekat. Dan menggunakannya sebagai dalih untuk membantai musuh-musuh mereka sekali dan untuk selamanya. Sambil berbicara kepada rakyat, Algojo itu berkata ini adalah momen yang telah mereka tunggu-tunggu. Dia memanggil raja dan penasihatnya. Sebenarnya, Desa tidak peduli siapa yang menjabat sebagai raja. Selama itu adalah boneka yang bisa mereka kendalikan. Mereka dituduh membuat warga kelaparan dan bersekutu dengan iblis yang menghancurkan rumah mereka dalam dahaga akan kekuasaan. Para penasihat dituduh mengorbankan ribuan saudara mereka. Diberitahu bahwa Ordo Pembebasan tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu, kerumunan mengaum, Queen mencemooh mereka. Mengetahui bahwa mereka yang menciptakan seluruh hal ini, pertemuan rahasia yang disebut dengan Raja Iblis adalah alasan keluarga itu. Untuk menyerahkan mereka kepada masa revolusioner, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka gagal menangkap senjata rahasia mereka, cemas dan juga terikat. Elizabeth bertanya apakah dia yakin bahwa sekutunya akan datang. Queen memiliki keyakinan penuh bahwa temannya yang sudah 20 tahun itu sedang mengawasi dari dalam kerumunan. Kesal dengan gumaman mereka, Algojo itu menarik rantai sihir mereka. Melihat wanita itu, penjaga menganggapnya sebagai pemborosan dari makhluk yang begitu menggoda. Dia memegang wajahnya dan berkata bahwa karena dia hanya memiliki beberapa menit tersisa di dunia, mereka bisa menghabiskannya bersama di belakang panggung. Ini membuat Queen berhenti dan memerintahkannya untuk melepaskan tangannya. Mengabaikannya, penjaga itu mulai menyeretnya untuk sedikit kesenangan sebelum dia kehilangan kepalanya. Dewan Raja kehilangan kesabaran dan mulai melepaskan kekuatannya dengan marah. Sementara para prajurit mencoba mengendalikan situasi. Ledakan kekuatannya mengirimkan banyak dari mereka terbang ke belakang. Pria yang mengganggu Elizabeth menerima dampaknya. Dan mulai hancur dari dalam karena tawanan itu mulai membebaskan diri dari pesona pengikatnya. Mereka membentuk formasi dan mencoba memperkuat mantranya. Dengan ini, Queen terpaksa tunduk ditaklukkan dalam sekejap. Dia mengutuk semuanya karena tidak bisa menggunakan kekuatannya sesuka hati. Mereka mengepungnya dengan senjata. Mereka menyuruhnya berhenti meronta namun senyum tidak lepas dari wajahnya yakin posisi mereka akan segera berbalik. Lagi pula orang yang akan menyelamatkan mereka akan segera tiba. Orang yang dia tunggu adalah Sila sahabat terbaiknya dan sekutu terkuat yang mereka miliki. Mereka bertemu di akademi saat kekuatan mereka baru saja bangkit keluarganya dibunuh dengan kejam. Atas perintah keluarga desak pada satu titik mereka dengan cepat menjadi saudara seperjuangan masing-masing menaiki jajaran bangsawan. Dan berjuang untuk mengakhiri tirani dari dalam. Sayangnya mereka dikhianati dan dia ditangkap bersama rekan-rekannya. Tapi Silas masih bebas. Orde tersebut tidak menyadari niat maupun kekuatannya yang luar biasa. Queen adalah yang berikutnya untuk Guillotine. Melihatnya berjalan mendekat, Algojo menyebutnya salah satu kaki tangan raja yang paling licik. Tiran yang membawa kerajaan ke kehancuran dan kelaparan. Dipanggil oleh dewan, dia berdiri tegak dan melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Dia memastikan dirinya siap mengharapkan penyelamat dan sahabatnya datang. Setiap saat Algojo bertanya pada sang kanselir, apakah dia punya kata-kata terakhir untuk diucapkan. Queen menasihatinya agar tidak terlalu percaya diri, tahu persis siapa di balik orde mereka. Dengan memasang jebakan mereka telah melakukan kesalahan besar dan gagal menangkap anggota terkuat mereka. Silas mengulangi nama itu. Pria tersebut mulai melepas helmnya dan membuat sang tawanan terkejut dan tidak percaya. Orang yang dia anggap sebagai saudara dan sekutu terbesarnya adalah orang yang mengkhianati mereka. Dia menolak untuk mempercayainya, mengatakan itu bisa siapa saja kecuali dia. Lagi pula dia adalah sahabat terbaiknya dan harapan rakyat di bawah suasana yang mematikan.
Silas menyuruhnya untuk tidak berlebihan. Selama bertahun-tahun ini dia hanya berpura-pura mengikuti rencana kecilnya. Dan tetap tidak terdeteksi. Untuk menjelaskan secara singkat, dia berkata keluarga desak lebih meyakinkan daripada dirinya. Quinn mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Mereka sudah saling kenal selama 20 tahun dan telah melewati suka dan duka seperti saudara kandung yang terikat oleh takdir. Sambil menyeringai, Silas memintanya untuk tidak tersinggung. Dan mengatakan dia harus kembali bekerja. Dia memakai kembali helmnya dan menyuruh para penjaga untuk memasukkannya ke dalam guillotine. Meskipun mengejutkan, Quinn akhirnya tahu siapa yang mengkhianati mereka dan siapa yang akan menyebabkan eksekusi setiap rekannya. Dipenuhi amarah, dia menggeram pada teman lamanya, bersumpah akan membuatnya membayar dosa-dosanya. Kekuatan meledak keluar dari tubuhnya. Berwujud sebagai kehadiran iblis di atasnya menatap musuh-musuhnya dengan puas. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengalahkan beberapa prajurit dalam sekejap. Mereka pikir dia berhasil melepaskan diri dari mantra, tapi mereka melihat sangkan selir menyerang mereka seperti binatang buas sementara tubuhnya masih tertahan. Dengan cepat dan mudah melumpuhkan salah satu target. Dia menangkap gagang pedang di udara dan menggenggamnya di antara giginya. Aliran energinya melingkari tubuhnya. Sementara itu, para prajurit berusaha sekuat tenaga untuk menundukkannya, tetapi Quinn sudah menembus ke menara terdekat. Para pemanah menarik busur yang diperkuat dalam upaya untuk membunuhnya. Melihat ini, dia mengirimkan kekuatannya untuk mengurus mereka dari jarak beberapa meter. Mereka dilahap dan terlempar dari menara, dihilangkan oleh tahanan iblis. Prajurit lainnya menemukan kesempatan mereka dan bekerja untuk memperkuat jimat pembatasan. Dia dikelilingi dan secara bertahap didorong ke bawah oleh sihir mereka, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk meredakan kemarahan karena dikhianati oleh teman terdekatnya. Bahkan Silas mulai muak dengan permainan yang mereka mainkan, jadi keduanya saling menyerang. Bersemangat untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya, terikat seperti saudara. Hubungan mereka yang malang itu berbalik menjadi lebih buruk. Quinn terjatuh sebelum dia bisa mencapai targetnya dan terpaksa melepaskan pedangnya. Sementara itu, pengkhianat berdiri tegak berkata seseorang harus melakukan sesuatu sendiri. Jika mereka ingin itu dilakukan dengan benar, pembatasan diperketat hingga maksimum dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh tawanan. Ditangkap di lehernya, dia kemudian dilemparkan ke guillotine. Di mana potongan kayu itu mengunci di tempatnya di lehernya. Menyadari bahwa dia akan mati, Quinn mempertanyakan apa yang dia lakukan sehingga dikhianati seperti ini. Silas meyakinkan teman lamanya bahwa tidak ada titik balik besar dan bahwa dia hanyalah bidak yang telah melewati masa bergunanya. Dengan satu jentikan jari, guillotine jatuh dan kepala dewan terjatuh bersamanya. Sementara kesadarannya masih utuh, dia menutup matanya, tidak dapat menerima bahwa inilah cara semuanya akan berakhir. Dunia sedang terbakar saat membuka matanya. Dia merasakan panas yang intens dan melihat kekacauan yang mengamuk yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia berada di neraka. Pikiran untuk mendedikasikan hidupnya untuk membebaskan orang-orang dari tirani. Dan dikirim ke neraka terlepas dari itu cukup konyol untuk membuatnya tertawa. Penglihatannya mulai jelas dan pemandangan menjadi lebih nyata. Seolah-olah dipukul dengan keputusasaan, dia jatuh ke lutut dalam kesedihan, percaya bahwa dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Tepat saat itu dia mendengar seseorang memberitahunya untuk tidak kehilangan kepala. Dan berlindung, dewan mengenali desanya. Dan bertanya-tanya apakah nerakanya adalah menghidupkan kembali kehancurannya. Dia bahkan mengenali armor para penyerang. Yang berasal dari tentara Count Ravel, seorang pemuda berteriak memintanya untuk lari demi hidupnya. Quinn membeku saat melihat Gavin. Seorang teman yang belum dilihatnya dalam 20 tahun sejak dia dibunuh pada malam yang sama. Teman itu berlari untuk melarikan diri, memintanya untuk mengikuti, namun dia tersandung di atas mayat di tanah. Dan terjatuh di tengah medan perang. Kesalahan kecil ini akan berakhir membunuhnya, menghilangkan kesempatan untuk melarikan diri. Seorang prajurit mengangkat kapaknya di atas penduduk desa. Yang berani menjadikan mereka musuh kawan mereka. Menyadari bahwa temannya akan mati lagi, tubuh Quinn bergerak sendiri dan melompat ke aksi. Dia mengambil perisai terdekat dari tanah dan berhasil tepat waktu untuk memblokir kapak berat yang datang ke arah mereka. Prajurit itu terkejut, lebih lagi. Saat petarung itu melanjutkan dengan tendangan ke sisinya, di sisi lain, dewan pertama tertegun. Dan bertanya-tanya mengapa serangannya begitu lemah, dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya mengalir di dalam dirinya lagi. Memuji teknik petani itu, prajurit itu berdiri di depannya. Dan di baju zirahnya Quinn melihat pantulan wajahnya. Bekas lukanya tidak ada di sana dan dia mudah kembali seolah-olah waktu telah diputar kembali. Gavin berteriak pada temannya yang diam dan tidak fokus, menyuruhnya lari dari ayunan musuh.
Itu sudah terlalu dekat untuk dihindari, jadi dia bereaksi secara naluriah dan malah mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Karena dia sangat kuat dan hampir tidak bisa ditahan, pemuda itu sekarang harus mengandalkan teknik untuk menang. Musuh menertawakan usahanya yang payah. Tetapi meningkatkan kekuatannya dan mengarahkan pedangnya ke penduduk desa itu saat dia akan terbelah menjadi dua. Queen ingat bahwa zirah yang dikenakannya memiliki lapisan tipis di sekitar area leher. Berporos pada kakinya, dia berbalik dan melepaskan diri untuk menghindari pedang tajam itu hanya beberapa inci. Dengan mempertahankan keterampilan yang diasahnya dari 20 tahun bertarung, dia menepis pedang dari tangan pria itu dan dengan cepat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dengan pengalaman yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh sebagian besar dari mereka, dia menebas leher prajurit itu. Dan memenggal kepalanya dengan teknik yang belum pernah dimiliki oleh dirinya yang masih muda, Queen memenggal kepala prajurit musuh. Dengan terkejut sekaligus senang, Gavin bertanya di mana dia belajar melakukan hal seperti itu. Sang regresor menoleh ke teman lamanya dan seolah mencoba memegang wajahnya. Memastikan bahwa itu benar-benar dia, perilakunya yang aneh dan gila dianggap sebagai efek samping dari keterkejutan. Tapi jauh di dalam hatinya dia tahu apa yang baru saja terjadi. Memang benar dia telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimana itu mungkin terjadi? Dia ingat dengan jelas saat berada di guillotine. Dan kepalanya dipenggal, melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Gavin membawanya kembali ke dunia nyata dengan sebuah tepukan keras. Dan berkata mereka harus pergi dan menyelamatkan keluarga mereka dari para penyerbu. Di sekitar mereka, anak buah Count sedang menjarah. Dan membakar seluruh desa. Dia secara khusus kembali ke hari ketika pasukan Ravel menumpas pemberontakan di kampung halaman mereka. Itu adalah hari di mana teman-teman dan keluarganya meninggal. Dan gambaran mengerikan itu masih jelas dalam benaknya. Teringat akan hal ini, mereka bergegas maju untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Masih belum jelas mengapa dia dibawa kembali ke saat ini. Tapi itu tidak penting sekarang. Kali ini Queen tidak akan membiarkan para penjahat menyakiti keluarganya. Sebelum kematiannya, dia adalah salah satu prajurit terkuat di Gala dan salah satu dari sedikit yang bisa menantang Desais. Namun, sekarang dia kembali ke tubuh remajanya, kekuatannya belum bangkit dan dia masih belum mendaftar di akademi. Dengan kata lain, untuk saat ini dia hanyalah seorang petani biasa. Saat berlari ke rumahnya, dia melihat seberkas sihir melesat di udara. Untungnya dia bereaksi cukup cepat. Dan menarik Gavin mundur tepat waktu untuk menyelamatkannya. Berkas sihir itu menghantam dinding dan mereka mengintip untuk melihat seorang bangsawan, Zivold, putra sang Count. Sedang berjalan ke arah mereka dan dipenuhi dengan kekuatan, beberapa warga sipil membungkuk. Dan memohon padanya untuk mengampuni rumah mereka yang merupakan satu-satunya yang mereka miliki. Sambil tersenyum sinis dia menyebut mereka tikus dan memancarkan sihir. Jika mereka tidak mau memberikan rumah mereka, maka lebih baik dia membakarnya bersama mereka. Dia melepaskan gelombang energi yang membelah keluarga dan rumah mereka menjadi dua. Sementara itu, Queen mengutuk bajingan itu. Teringat bahwa dia juga membantai orang tuanya. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap bangsawan rendahan itu tanpa kekuatannya. Rencananya untuk saat ini adalah bergerak diam-diam melalui atap rumah. Dan mencapai rumahnya tanpa terdeteksi. Ini berhasil dan mereka sampai di rumahnya dengan cepat, tetapi melihat para penyerbu sudah masuk melalui puing-puing. Karena mereka sudah ada di sana, pertarungan pada dasarnya tidak terhindarkan. Gavin mencoba menghentikannya, ingin memanggil bantuan terlebih dahulu. Tetapi dia tidak punya banyak waktu sebelum mereka menghancurkan rumahnya tanpa ada bangsawan. Mereka hanyalah prajurit biasa dari tentara Count, memang benar bahwa dia tidak memiliki kekuatannya. Tetapi ingatannya selama 20 tahun di medan perang masih utuh, didorong oleh pengalaman yang banyak ini. Dia melompat ke dalam aksi dan menerobos masuk rumahnya melalui jendela. Di sana dia segera melihat para pria yang sudah menjangkau keluarganya. Dia menghitung 3 penyusup secara total, mereka melihat dan mencoba untuk menundukkannya. Tetapi Queen sudah mendapatkan sepasang pisau dapur, mengatakan bahwa dia ingin melihat mereka mencoba. Sang veteran melempar salah satu pisau ke arah musuh, bilahnya terbenam di leher seorang pria. Sebelum mereka bisa bereaksi, sekarang hanya ada 2 yang tersisa sementara para prajurit menyaksikan rekan mereka jatuh tak bernyawa dari satu serangan. Musuh mereka sudah menyerang dengan kecepatan mematikan, mereka bereaksi. Dan salah satu berhasil memblokir dengan pedangnya tepat waktu. Selama bentrokan yang intens ini Queen merasakan penyusup lainnya datang dari belakang. Seorang pria biasa akan tak berdaya dalam situasi ini, terutama karena dia tidak bisa bergerak maju atau mundur. Dengan itu dia masih bisa melompat ke atas. Dia melompat tinggi ke udara dan menghindari ayunan pedang. Yang justru mengenai rekan pria itu. Sekarang hanya ada satu yang tersisa dan dia jatuh tepat di belakangnya. Sepanjang hidupnya dia bermimpi tentang hal-hal yang bisa dia lakukan.
Kepada para pembunuh keluarganya, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir dia akan pernah bisa melihat mereka hidup lagi. Oleh karena itu dia menunjukkan belas kasihan kepada pria itu dan membunuhnya dengan rasa sakit minimal. Rumah mereka telah dipertahankan dan keluarganya berlari untuk memeluk penyelamat mereka. Quinn melingkarkan tangannya di sekitar mereka, mengatakan bahwa dia merindukan mereka selama bertahun-tahun ini. Bingung dengan apa yang dia maksud, ayahnya bertanya di mana dia belajar bertarung seperti itu. Jadi dia hanya berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti. Untuk sekarang mereka harus pergi ke hutan di mana lebih aman. Dia mengingatnya dengan baik, satu-satunya yang selamat malam itu adalah orang-orang yang melarikan diri ke hutan. Dan kembali saat fajar, mereka bertemu kembali dengan Gavin yang berada di luar dan memberitahunya untuk ikut. Karena rumah orang tuanya berada di tepi hutan, mereka sudah aman, dia juga mengingat ini. Dan bagaimana mereka selamat sementara putra mereka mati, bertekad untuk mengubah nasib itu, Quinn memimpin kelompok menuju keselamatan. Begitu banyak penduduk desa kehilangan nyawa mereka hari itu, dibunuh oleh orang-orang kejam Count, sekarang dia memiliki kesempatan kedua, dia harus menggunakannya dengan baik, mereka berhasil berkumpul kembali dengan yang lainnya. Dan menyiapkan kemah untuk malam, memberitahu mereka untuk tinggal di sana. Dia berniat melakukan sesuatu yang lain tetapi tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Penglihatannya menjadi kabur tetapi dia merasakan dirinya jatuh. Sementara mereka memanggilnya, pemuda itu pingsan karena memaksa tubuhnya yang lemah sampai batasnya. Begitu dia menutup matanya, dia bermimpi tentang masa lalunya yang tragis. Dan menghidupkan kembali mimpi buruk dengan rekan-rekannya yang terikat dan menyaksikan sahabatnya memanggilnya sebagai bidak yang telah melewati masa bergunanya. Begitu saja pengkhianat itu memenggalnya. Seolah-olah mereka tidak menghabiskan 20 tahun bersama. Terakhir dan anehnya dia mendengar jeritan sakit Gavin. Quinn terbangun dengan sinar matahari yang hangat menyinari dirinya, tidak ada lagi keraguan tentang itu. Dan dia benar-benar telah mundur 20 tahun ke belakang. Terlepas dari alasannya, dia sekarang memiliki keuntungan besar atas musuh-musuhnya. Dia bertekad untuk tidak gagal dengan cara apapun tetapi dia masih perlu membangkitkan kekuatannya untuk berhasil. Tepat saat itu dia mendengar teriakan yang memecahkan telinga dan berlari secepat mungkin untuk berkumpul kembali dengan para penduduk desa. Apakah itu para penjaga dan bukan musuh? Dia melihat Gavin yang sedih dan berlutut di tanah. Ayahnya menjelaskan bahwa pemuda itu akan membutuhkan waktu. Saat para prajurit membunuh orang tuanya, Quinn tidak bisa mempercayainya, yakin bahwa ibu dan ayah temannya selamat. Dalam kehidupannya yang sebelumnya, Quinn mempertanyakan apa yang terjadi, mengingat bagaimana orang tua Gavin tinggal di dekat hutan. Ayahnya menghela napas dan berbagi bahwa Zivald telah mengamuk. Setelah mengetahui bahwa beberapa anak buahnya tewas, dengan kata lain, itu adalah kesalahannya karena membunuh prajurit-prajurit itu. Dengan menyelamatkan orang tuanya, dia akhirnya membuat temannya yang sangat dia sayangi menjadi yatim piatu. Dengan cara yang sama, dia jatuh berlutut. Quinn menatap langit. Memanggil siapapun yang mengirimnya ke sana, dia bertanya apakah dia sedang dihukum. Dan jika dia akan disiksa selamanya, ayahnya menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi mengingat segala sesuatu. Penjahat sejati adalah Raffles yang menyebabkan kekerasan dan kekacauan. Diberitahu bahwa dia telah menyelamatkan Gavin. Dia menyatakan kebanggaannya terhadap putranya. Kakek itu benar dan dia tidak bisa terus meratapi nasibnya. Setelah diberi kesempatan kedua, dia sekarang harus menggunakannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, memanfaatkan keuntungannya sebaik mungkin. Dia harus mulai dengan membangkitkan kekuatannya sekali lagi. Selama dia lemah, dia tidak akan bisa mengalahkan seorang prajurit, apalagi mengubah nasibnya. Kali ini dia akan melindungi siapapun yang bisa dia lindungi. Madi, adik perempuannya yang dia tinggalkan dalam kehidupan sebelumnya setelah kematian orang tua mereka. Dia meninggalkan desa dengan niat balas dendam untuk mengikuti keinginannya, dia meninggalkannya dalam perawatan Alder, pemimpin kota kecil mereka. Dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Alder terus-menerus menyiksanya. Ketika kesempatan datang, dia menjualnya kepada orang-orang Count yang kemudian melanjutkan penyiksaan itu. Dia menangis dan memanggilnya dengan putus asa, tetapi itu sudah terlalu banyak pada akhirnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya yang sepi, ditinggalkan oleh dunia yang kejam, kenangan dan penyesalan itu masih menghantuinya. Kali ini dia memeluknya erat-erat, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tepat saat itu dia membeku dan menyadari apa yang mungkin telah terjadi. Dia bergegas menuju Gavin dan bertanya di mana saudarinya, Hannah. Masih berduka, dia berkata Alder sedang merawatnya sekarang bahwa orang tua mereka telah tiada. Dengan menyelamatkan Maidie, dia mengutuk saudara perempuan temannya sama seperti yang terjadi pada orang tua mereka. Berusaha bertindak cepat,
Queen memberitahunya untuk mengambilnya dari kepala suku karena dia tidak bisa dipercaya. Pemuda itu bingung. Dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal itu tentang kepala desa mereka. Tepat saat itu suara rendah berbicara menanyakan apa yang sedang terjadi. Alder mendekat dan memberitahu mereka untuk memberi ruang kepada pemuda yang sedang berduka itu. Yang lain belum tahu, tetapi orang jahat itu menyembunyikan warna aslinya. Dengan senyuman hangat, kepala suku mendorong Gavin untuk tetap kuat dan berjanji akan menjaga Hannah, tidak menyadari sifat aslinya. Bocah yatim piatu itu sangat berterima kasih. Queen pun pergi karena tahu takkan ada yang mempercayainya. Tak peduli sekeras apapun dia bersikeras. Saat dia berjalan pergi untuk beristirahat, matahari terbenam dan bulan pun muncul di atas hutan. Di kehidupan sebelumnya, dia pergi ke pegunungan sendirian. Setelah orang tuanya terbunuh, secara kebetulan dia membangkitkan kekuatan terpendam dalam dirinya beberapa minggu kemudian. Sekarang dia tahu cara memicu kebangkitan itu seorang diri. Dan bisa melakukannya dalam 2 hari. Dia melompat dari atap ke atap sambil mengutuk Zevold yang kali ini menyebabkan kerusakan lebih parah dari sebelumnya. Untungnya baginya, ada tikus lain yang membutuhkan perhatiannya. Dia tiba di rumah Alder dan langsung mendengar kombinasi aneh dari tangisan dan gonggongan di dalam. Beberapa anjing gila sedang menggeram pada Hannah yang sudah babak belur dan compang-camping. Dia memohon agar mereka menjauh, tetapi si kepala meraih tangannya dan menyuruhnya untuk menikmatinya saja. Karena toh tidak ada yang akan datang untuknya, baik di kehidupan ini maupun selanjutnya. Dia benar-benar hama sejati. Melihat Queen, pria tua itu bertanya apa yang dilakukannya di sana. Dia sudah siap untuk bertarung. Dan mengancam akan membunuhnya. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan anjing-anjing itu untuk menyerang. Ini menjadi masalah, karena Queen tidak bisa membiarkan mereka mendekati Hannah. Jadi, pemuda itu berlari keluar ruangan. Begitu anjing-anjing itu mengikutinya, dia berbalik dan mengunci pintu, menahan mereka di luar. Alder menatapnya tajam. Karena kapaknya akan segera menancap di tengkorak Queen, dia memutuskan untuk memberitahunya sebuah rahasia kecil. Si kepala mengungkapkan bahwa dia bersekongkol dengan anak buah sang Count. Untuk membunuh keluarganya agar dia bisa mendapatkan Madi. Karena mereka tidak becus, dia harus melakukannya sendiri. Queen tidak terpengaruh dan hanya bertanya apakah dia sudah selesai membual. Dia sudah tahu persekongkolannya dengan sang Count. Termasuk janji untuk menjadikannya bangsawan. Alder terkejut, tidak tahu siapa yang mungkin telah memberitahu bocah itu. Sebenarnya, Alder sendiri yang memberitahunya, tepat sebelum isi perutnya dikeluarkan. Queen sudah pernah membunuhnya sebelumnya saat tahu apa yang dia lakukan pada Mati. Dan sekarang dia mengeluarkan pisaunya, jelas tidak sabar untuk melakukannya lagi. Dia menyerbu maju saat si kepala mengayunkan kapaknya. Meskipun usia dan ukuran tubuhnya, dia bergerak sangat cepat. Tapi gerakannya terlalu mudah ditebak, terutama bagi seorang veteran sepertinya. Begitu ada celah, giliran Queen untuk menyerang. Dia menebas kaki pria tua itu, yang tidak percaya bocah lemah itu bisa melukainya. Sambil menahan sakit, Alder menyebutnya hanya kebetulan dan mengayun lagi. Tapi serangan ini sama mudahnya dihindari seperti yang pertama. Tebasan berikutnya menggores punggung si kepala. Dan sekarang dia berkeringat cemas, bertanya-tanya siapa yang mengajarinya bertarung seperti itu. Itu bukan urusannya. Yang seharusnya dia khawatirkan adalah dicincang sampai hancur. Queen hendak melancarkan serangan mematikan, tetapi Alder menyuruhnya untuk tidak lupa siapa master di antara mereka. Tubuh Alder bersinar dan dia menembakkan gelombang listrik yang membuat pemuda itu terpental. Queen tidak bisa mempercayainya, tetapi untuk suatu alasan. Musuhnya bisa menggunakan listrik. Di kehidupan sebelumnya, Queen sangat kuat sehingga si kepala tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa sang Count tidak hanya berjanji untuk menjadikan Alder seorang bangsawan. Dia juga membantu Alder membangkitkan kekuatannya. Para bangsawan adalah tiran yang mengeksploitasi rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Memungkinkan mereka untuk berendam dalam kekayaan yang didasarkan pada penindasan mereka atas penguasaan kekuatan yang tangguh yang memanipulasi listrik. Dengan menciptakan dan mengalirkan arus listrik, para bangsawan dapat meningkatkan kecepatan mereka, membentuk penghalang defensif, dan bahkan mengubah lawan mereka menjadi abu. Kekuatan ini diberikan kepada mereka oleh Tuhan yang mempercayakan para bangsawan untuk melindungi umat manusia dari gerombolan iblis.
yang mengalir dari tanah selatan untuk melahap rakyat mereka. Setidaknya itulah yang ingin diyakinkan oleh kotoran sombong itu. Kenyataannya adalah siapapun dapat memperoleh kekuatan ini selama mereka mengonsumsi pil yang disebut pil bangun. Ini adalah obat rahasia yang diracik oleh para bangsawan, yang memberikan kemampuan kepada mereka yang mengonsumsinya untuk memanipulasi listrik. Diberikan ini sebagai bagian dari kesepakatan mereka, Alder terbangun dan sekarang menjadi bagian dari rahasia terbaik di seluruh negeri. Akhirnya dia akan bisa meninggalkan desa kotor tempat mereka tinggal dan bergabung dengan jajaran para bangsawan. Queen mengejeknya, mengetahui bahwa dia mungkin akan berakhir sebagai kaki tangan yang melakukan pekerjaan kotor. Kata-katanya memprovokasi kepala suku yang menganggap dia terlalu berisik untuk seseorang yang akan dibunuh. Dia menembakkan lagi seberkas listrik. Tetapi veteran itu menghindar dengan sempurna. Mengetahui bahwa dia mungkin bahkan belum bisa mengendalikan kekuatannya. Menang adalah mungkin, tetapi jika dia menyentuhnya sedikit saja, dia akan benar-benar terbakar saat menghindar. Dan memikirkan cara untuk mengalahkan lawan, dia melihat gulungan logam di dekatnya. Itu adalah gulungan tembaga yang sangat baik untuk menghantarkan listrik. Queen mengambil barang itu. Rencananya berisiko dan mungkin membunuhnya, tetapi dia hanya memiliki satu kesempatan untuk membuatnya berhasil. Musuh semakin cepat dan dia perlu memikirkan cara untuk menjaga jarak. Untuk alasan yang tidak diketahui Alder, pemuda itu menyebarkan benang tembaga di seluruh ruangan dan menunggu kesempatan terbaiknya, masih menyembunyikan senjata rahasianya. Queen memprovokasi kepala suku yang sombong dan mengejeknya karena sering meleset. Ini berhasil pada pria yang terlalu percaya diri yang mengisi tinjunya dengan semua kekuatannya dan menembakkan ledakan besar listrik ke depan. Dengan waktu yang tepat, pemuda itu melemparkan gulungan itu ke atas, mencegat seberkas listrik dan menghantarkan semua listrik. Rencananya berhasil. Dan kawat itu mengalir dengan energi. Alder terkejut bahwa lawannya telah menutup jarak tanpa terkena serangan. Setiap kali dia menghindar, dia memutar jaring tembaga. Dan setiap serangannya mengisi daya. Sudah saatnya untuk serangan terakhir. Memanggil akhir pertandingan, Queen menginjakkan kakinya ke perut kepala suku. Mengirimnya kembali dan tepat ke dalam jaring tembaga. Listrik yang mengalir menyebar ke seluruh tubuhnya, memasaknya dari dalam keluar, hangus dan mengeluarkan asap. Alder jatuh ke tanah dalam ketidakpercayaan. Dan bertanya bagaimana anak itu mungkin mengalahkannya. Mengejutkan bahwa dia sebenarnya masih hidup bahkan untuk serangga besar seperti itu. Listrik sekuat itu biasanya akan membunuh apapun yang disentuhnya. Melihat pemuda itu mengambil pedangnya, kepala suku yang jahat mencoba untuk menawarkan kesepakatan. Dia berjanji untuk memperkenalkannya kepada sang Count. Dan bahkan menjadikannya seorang bangsawan. Queen melotot pada pria yang berani meminta belas kasihan setelah semua kengerian yang dia timbulkan pada Maidi. Alder bingung. Mengetahui bahwa dia tidak melakukan apapun pada saudarinya, dia benar-benar sampah yang pengecut. Apakah dalam kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya? Dan bahkan di kehidupan berikutnya setiap kali mereka bertemu, Queen akan menghancurkannya tanpa ampun. Tidak peduli apapun, hidup orang tua itu berakhir dengan sebuah cleaver pemotong daging yang dalam di kepalanya. Dengan itu sudah dipastikan. Saatnya untuk menyelamatkan Hannah yang pingsan akibat semua yang terjadi. Dia menggendongnya. Berjanji untuk membawanya kembali dengan selamat kepada Gavin. Dengan gadis itu di pelukannya, dia menendang pintu ruangan terbuka. Dan disambut oleh anjing-anjing yang tadi dia kunci keluar. Namun satu tatapan mematikan darinya sudah cukup untuk membuat hewan kecil itu terdiam. Membuat mereka tenang, dia berjalan pergi ke malam yang dingin, kembali di hutan. Yang lain khawatir tentang pemuda yang tiba-tiba menghilang. Tepat saat itu mereka mendengar ketukan dan seseorang membuka pintu. Gavin berlari untuk melihat temannya. Tetapi terkejut menemukan saudara perempuannya yang pingsan di pelukannya. Saat ditanya apa yang terjadi, Queen mengulangi bahwa itu adalah Alder, kepala desa yang licik berkolusi dengan Count untuk menyerang desa. Dan mengambil saudara perempuan mereka. Mendengar ini mereka khawatir bahwa temannya diikuti ke sana. Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa Alder tidak akan menyakiti siapapun lagi. Kemudian menghadap semua orang di ruangan itu, dia berkata ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Dia tidak bisa memberitahu mereka lebih banyak, tetapi dia akan pergi selama beberapa hari dan mereka harus tetap di sana. Ayahnya tersenyum hangat mengatakan bahwa dia ingin mendukung putranya yang telah menyelamatkan mereka semua. Lagi pula, tirani Rafael harus dihentikan sekali dan untuk selamanya. Dengan tangan ayahnya yang digenggam erat, Queen berkata dia tidak akan mengecewakan mereka. Dan berjanji untuk menyelamatkan orang-orang mereka, yakin bahwa keluarganya sudah bangga padanya. Si regresor memulai perjalanan sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, dia hampir sampai di tujuannya dan hanya perlu melangkah sedikit lebih jauh. Dalam kehidupan lamanya, dia melarikan diri dari desa setelah kematian orang tuanya. Gila karena kesedihan dan haus akan balas dendam,
dia mengembara di pedesaan selama berminggu-minggu. Dan mendapati dirinya di puncak gunung, dia berlindung di bawah sebuah pohon ketika itu terjadi. Sambaran petir acak menyambar dan mengenai tepat di dadanya. Seperti batang yang sejati. Petir selalu menyambar pohon tertentu itu. Untungnya badai sedang dalam perjalanan dan itu akan menjadi waktu yang sempurna baginya untuk memicu kebangkitannya sendiri. Tidak ada yang ilahi tentang kekuatan bangsawan yang diberikan Tuhan. Setiap manusia memiliki potensi untuk mengendalikan listrik. Selama mereka dapat membukanya, ada sebuah daerah di otak yang ketika diaktifkan memberikan kemampuan ini. Untuk membuka ini dengan mudah, bangsawan mengembangkan pil kebangkitan. Sehingga memastikan aliran pengguna kuat yang konstan. Dari generasi ke generasi. Namun ini tidak selalu terjadi. Yang pertama menemukan kekuatan ini di sambar petir, yang merupakan metode yang lebih efektif. Meskipun lebih berbahaya. Itu memberikan jauh lebih banyak kekuatan daripada pil, hampir semua yang mencoba terbunuh. Itulah sebabnya bangsawan mempelajari dan membuat pil di tempat pertama. Dalam kehidupan sebelumnya, Queen secara tidak sengaja disambar petir dan selamat. Dan sekarang dia akan melakukannya lagi dengan menunggu badai yang akan datang. Sambaran berikutnya yang dilepaskannya akan menjadi miliknya sendiri. Awan gelap semakin mendekat setiap detik dan akhirnya dia melihat apa yang dia tunggu, kilatan kuning yang cemerlang. Ketika sambaran petir besar datang seperti yang diharapkan, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Mengetahui jalannya untuk membalas dendam telah ditentukan, namun sambaran itu tidak mengenai pohon tetapi tempat beberapa inci darinya. Itu meleset, mengetahui dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Queen bergerak untuk mengejar awan badai. Yang sekarang bergerak di atas jurang, dengan tekad dia melompat dari tebing berharap tali yang melilit pinggangnya tidak putus, seolah-olah dia sedang diuji. Dan para dewa ingin melihat seberapa jauh dia akan pergi. Untuk menuntut balas dendamnya, tepat seperti itu tubuhnya meluncur dari tebing. Untungnya petir menyambar seperti yang dia harapkan, mengenai tepat di punggungnya. Saat dia jatuh, pada saat yang sama kekuatan mengalir di dalam dirinya membuat matanya bersinar selama beberapa saat, kejutan listrik membuatnya pingsan. Tak lama setelah itu, masih mengeluarkan asap, tali yang mengikatnya ke atas mulai bergerak. Dan semburan besar kekuatan meledak dari bawah, tangannya berpegang pada tepi dan Queen muncul. Melimpah dengan kekuatan dan keinginan untuk membuat musuh-musuhnya membayar, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam kehidupan sebelumnya dia membutuhkan bertahun-tahun untuk menguasai listrik. Karena membangkitkan potensi seseorang hanyalah awal. Meskipun begitu, segalanya berbeda kali ini dan dia memiliki pengalaman 20 tahun yang panjang. Untuk mempermudah jalan ke depan, dia menguji kekuatannya dan menghancurkan sebuah batu besar. Belum selesai, pemuda itu melambaikan beberapa jari, memaksa potongan batu itu hancur dari dalam. Setidaknya dia tahu bahwa sihirnya tidak buruk sama sekali. Sekarang dia harus memeriksa kecepatannya, menancapkan kakinya ke tanah dia mengisi mereka dengan muatan listrik. Dan melesat maju untuk menempuh jarak besar dalam sekejap. Dengan kecepatan ini dia merasa puas dan menganggapnya dapat diterima untuk bagian terakhir. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memanggil avatarnya. Queen menggertakkan giginya dan mengumpulkan semua kekuatannya, menginginkannya untuk terwujud. Namun seberkas energi yang menyedihkan muncul di atas kepalanya. Membuatnya jelas bahwa dia masih kekurangan kekuatan untuk itu. Avatar dimiliki oleh pejuang yang benar-benar hebat dan berfungsi sebagai manifestasi dari jiwa penggunanya. Penguasaan yang sangat besar atas seni listrik adalah satu-satunya hal yang membuat pemanggilan mungkin. Seorang bangsawan tunggal dengan avatar dapat menghancurkan seluruh resimen. Dan memusnahkan musuh-musuh mereka. Untungnya area yang dia tempati sekarang memberinya banyak ruang untuk berlatih dan berlatih. Untuk kejutan, suara lembut tiba-tiba memanggil namanya. Itu Made yang dengan senang hati bersembunyi di balik pohon. Dia memutuskan untuk mengikutinya karena dia begitu misterius di rumah. Dengan itu, sekarang giliran dia untuk mengajukan pertanyaan dan bertanya. Kapan dia menjadi begitu kuat? Tampaknya mengejutkan, Queen memutuskan untuk memberitahunya tentang masa depan. Mereka duduk untuk berbincang. Dan dia dengan jujur mengklaim berasal dari masa depan. Dia tidak percaya dan memarahinya karena bercanda lalu memukulnya sebagai hukuman. Itu adalah respons alami terhadap pernyataan yang konyol seperti itu. Setelah itu, gadis itu bersemangat karena dia telah terbangun. Karena itu mengubah segalanya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk masuk ke akademi. Melindungi mereka dari bangsawan jahat dan menghasilkan banyak uang, Queen mengingatkan adik perempuannya. Sebelum dia terjebak terlalu dalam, memang benar bahwa dia akan melindungi mereka dengan nyawanya.
tetapi dia memintanya untuk merahasiakannya untuk saat ini meskipun dia berjanji untuk menjelaskan lebih baik nanti. Dia mengabaikannya dan tersenyum. Dan berkata bahwa dia sudah mempercayainya sepenuh hati. Madi kemudian bertanya apakah bekas luka di wajahnya permanen, membuatnya melihat dan merasa kesal karena muncul di tempat yang sama persis seperti terakhir kali. Saudara-saudara itu menghabiskan malam yang panjang untuk berlatih. Dengan matahari tinggi di atas, kemudian Queen berdiri diam dengan mata tertutup dan tangan disatukan. Menerima sinyalnya, Mati melemparkan sekelompok batu dari cabang pohon yang tinggi. Menggunakan gelombang elektromagnetik dia merasakan proyektil dan dengan kaki yang terisi. Melesat melalui tanah untuk menangkap semuanya dari udara. Meskipun itu berlangsung sekejap, dia hanya berhasil mengambil 14 dari 15 batu. Dia terkesan dengan betapa cepatnya dia belajar. Dan berkata seolah-olah dia telah menggunakannya sepanjang hidupnya. Dengan itu dia memintanya untuk membantunya turun dari pohon tetapi dia dengan tegas menolak untuk berhenti sampai dia berhasil mengambil semua 15. Dia melemparkan batu-batu itu dengan marah mengeluh bahwa sudah 4 jam sejak mereka mulai, pemuda itu terus. Dan melepaskan beberapa sayatan energi, saudarinya ingin menyelesaikannya saat dia mengenai semua 15. Tetapi dia tiba-tiba meningkatkan target menjadi 1. Setelah kematian orang tua Gavin, dia mengutuk kekuatan yang mengirimnya kembali ke masa lalu, merasa seolah-olah itu menghukumnya untuk alasan apapun, namun minggu yang dia habiskan berlatih dengan saudarinya. Seintensif itu telah menjadi sumber kebahagiaan yang besar baginya, dia bisa melihatnya begitu bahagia dan penuh kehidupan. Dan di akhir hari yang panjang, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya dalam 20 tahun. Pertemuan takdirnya dengan Silas akan terjadi cepat atau lambat. Untuk saat ini dia harus mengurus keluarga Rafael. Atau para tiran yang membakar desanya hingga rata dengan tanah. Tanpa ampun membunuh orang tuanya. Dan menyebabkan adiknya cukup menderita untuk mengakhiri hidupnya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah bisa membalas dendam terhadap mereka. Pada saat dia menguasai kekuatannya, pangkat tinggi dan bangsawannya. Membuatnya terlalu berbahaya untuk bergerak melawan mereka, terutama dengan rencana yang lebih besar untuk menjatuhkan rezim. Sekarang memikirkannya, dia mengutuk rencana sial itu. Dengan menyatukan tangannya, dia mematerialisasikan sebuah pedang yang terbuat dari listrik murni dan mengirimkannya terbang melalui sebuah pohon. Kali ini dia tidak akan repot-repot dengan kesubtilan. Di Provinsi Esther dari kerajaan adalah Kastil Rafael. Di sana seorang pria sendirian bergerak di malam hari melompati dindingnya yang diselimuti kegelapan dan listrik. Dia menyelinap di sekitar area tersebut. Kastil itu sendiri dijaga ketat oleh tentara. Tetapi itu adalah hal yang baik. Queen dapat bergerak secepat kilat sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Dia mendengar suara di dekat jendela. Memerintahkan seseorang untuk membawa makanan kepada para bangsawan. Koki itu memerintahkan para juru masaknya. Tidak ingin terbunuh karena menyajikan makanan dingin. Waktu itu sempurna dan sekarang penyusup hanya perlu gangguan yang mencolok. Setelah melompat-lompat lagi, dia menemukan sekelompok penjaga. Yang bosan dan hampir tidak terjaga. Mereka mengeluh tentang ditipu oleh Alder yang konon menjanjikan mereka wanita. Seorang pria melapor bahwa seseorang telah membunuh kontak mereka. Berita itu membuat mereka terkejut. Tetapi satu orang masih punya keberanian untuk khawatir tentang gadis-gadis itu. Mereka adalah sampah yang sama yang merencanakan untuk melanggar Madi dan Hannah. Monster seperti mereka pantas dihukum dengan kejam. Memberikannya sendiri. Queen memotong kepala patung yang dia naiki dan jatuh menimpa penjaga yang tidak curiga di bawah. Meskipun pria-pria lain terkejut, mereka belum menyadari bahwa itu adalah serangan dari seorang penyusup dan mengira itu adalah kecelakaan dari potongan tua kastil. Tidak peduli dengan rekan mereka yang tewas. Mereka pergi mencari pembersih. Dengan tentara yang pergi, Queen bebas untuk menjelajahi jalan yang jelas dan tidak terganggu. Kastil itu masih merupakan labirin ruangan dan menara. Jadi dia tidak bisa sembarangan melaluinya. Ingin melihat pemandangan yang lebih baik, dia menuju ke puncak menara yang tinggi. Dengan mudah memanjatnya hanya dengan kaki dan kekuatannya. Menggenggam tiang di puncak, dia berhasil menemukan kamar sang Count dan melompat turun dengan tujuan. Rencananya adalah memulai dari atas dan bekerja ke bawah. Setelah mencapai pintu yang dijaga, mudah untuk menyimpulkan bahwa sang Count ada di sisi lain. Kali ini pria malang itu akan membayar untuk dosa dan kejahatannya. Para tentara melihatnya saat dia mendekat dengan jelas. Tetapi mereka terlalu lambat dan Queen sudah bersiap untuk menyerang dengan memegang helm logam mereka. Dia mengalirkan listrik ke dalamnya dan menyetrum mereka dari kepala hingga kaki. Karena mereka tidak akan membutuhkan pedang mereka lagi. Dia mengambil satu untuk dirinya sendiri dan menendang pintu terbuka.
mengganggu Count dan keluarganya. Dia menghancurkan makan malam mereka. Mengatakan sudah saatnya membayar harga untuk kesalahan yang dilakukannya, Rafael dengan acuh tak acuh melihat tamu yang tidak diundang sementara Zivel minum dan merayakan kebenarannya. Seperti yang dia katakan, pria yang membunuh Alder pasti akan datang untuk mereka berikutnya. Sang Count masih skeptis, tidak percaya bahwa orang sekecil itu bisa membunuh kepala desa. Tidak kecuali dia mencuri pil kebangkitan bangsawan palsu. Memanggil pemuda itu, dia dengan merendahkan bertanya. Apakah dia merasa sedikit lebih kuat dari biasanya? Kata-kata merendahnya mengingatkan Queen pada kenyataan bahwa para bangsawan hanya bertindak dengan penghinaan terhadap rakyat biasa. Dan tidak ada pengecualian baginya, dia tidak lebih mengancam daripada seekor lalat, tetapi saatnya untuk mengubah semua itu, dia mengaku telah membunuh Alder. Pengkhianat yang mereka bantu merencanakan serangan di desanya. Dengan konfirmasinya, Zevold meminta 100 keping emas yang dia pertaruhkan dengan ayahnya, Rafael Yaun, yang sama sekali tidak terganggu olehnya. Dia menganggap kepala suku yang menyedihkan itu telah dibunuh. Karena perselisihan yang menyedihkan. Percaya bahwa para biadab desa akan saling membunuh demi sepotong daging. Tepat saat itu, gelombang energi memotong makanan di peralatan makannya. Sang Count ditanya. Apakah dia tahu apa itu babi perut buncit? Itu adalah julukan yang diberikan oleh para bangsawan di ibu kota kepadanya. Dalam kehidupan sebelumnya Queen menghabiskan banyak waktu di sekitar bangsawan tinggi. Dan salah satu hobi favorit mereka adalah mengejek bangsawan provinsi. Rafael tentu saja bukan pengecualian. Tidak lagi acuh tak acuh, sang Count tersinggung oleh kata-kata kurang ajarnya. Count dan Countess Rafael juga dikenal sebagai babi perut buncit dan babi betina jeleknya. Mereka semua adalah petani bagi seseorang yang lebih tinggi. Terjebak dalam gelombang hinaan. Wanita itu memecahkan cangkirnya dalam kemarahan, dia melepaskan semburan listrik untuk membakar penyusup hingga hangus. Saat asap mengendap, mereka melihat pemuda itu berdiri di sana tanpa terluka. Dia bertanya apakah itu semua yang bisa dilakukan babi betina jelek itu. Dia tidak bisa percaya bahwa dia masih hidup. Tetapi karena dia masih hidup, dia ingin tahu apakah dia bisa menahan serangan penuh. Sebelum dia bisa menyerang lagi, cambuk energi merah miliknya mengenai wanita itu. Serangan kecil itu awalnya membuatnya bingung. Tetapi tubuh wanita itu tiba-tiba bergetar dan bergetar saat dia kehilangan kendali atas kekuatannya. Pemegang kekuatan yang canggung seperti dia tidak bisa menyalurkan kekuatan dengan aman. Tanda biasa dari pemula yang tidak terlatih, Rafael khawatir dan memanggil istrinya. Namun yang dibutuhkan hanyalah percikan kecil dari Queen. Dengan pemicunya, kekuatan yang tidak stabil di dalam dirinya meledak saat dia masih di udara. Keluarganya berteriak saat mereka melihatnya terhempas. Dan jatuh tak bernyawa di tanah dengan suara keras, penyusup itu menghibur sang Count, berjanji akan menyatukannya dengan istrinya segera. Tidak mau membiarkan itu terjadi begitu saja, Xavier memblokir serangannya dengan tangan kosong, memungkinkan ayahnya untuk melingkari penyerang itu. Pusat ruangan meledak dari kekuatan mereka. Tetapi Queen berhasil mundur tepat waktu sebelum itu mengenai dirinya. Mereka berjalan menuju pelayan yang berani menyerang seorang bangsawan. Sebagai hukuman atas kejahatannya, mereka pasti akan menghilangkannya dan melanjutkan untuk membakar desanya berikutnya. Sambil tersenyum pada ancaman mereka, pemuda itu memberitahu babi-babi itu untuk mendengarkan dan mengatakan bahwa serigala telah datang untuk memburu mereka. Zevold bergerak lebih dulu, bersemangat untuk membalas kematian ibunya, tetapi serangannya sangat lambat dibandingkan dengan Queen. Itu adalah permainan anak-anak untuk menghindari serangan yang begitu kecil dan canggung. Mereka mungkin telah terbangun tetapi itu semua karena pil. Dan tidak ada bandingannya dengan kekuatan yang dipenuhi petir miliknya. Meskipun begitu, menghadapi dua sekaligus membuatnya berbahaya. Karena dia harus terus memperhatikan yang lainnya, sang Count menyerang begitu dia menghindar untuk menghindari serangan matahari. Rafael membuka celah untuk mereka dan menyuruh Zival mengambil kesempatan untuk menyerang bersiap untuk menyelesaikannya. Queen berdiri di antara tinju mereka yang penuh kekuatan. Dia melepaskan kekuatannya sendiri. Dan menahan setiap pukulan dengan tangan kosongnya. Sebuah tendangan cepat ke perut melumpuhkan sang Count sementara untuk putranya. Dia sudah terlalu lama meneror desanya. Para bangsawan menyedihkan itu menyebut diri mereka prajurit pilihan Tuhan. Sekarang saatnya untuk menghapus semua dosa mereka. Masih memegang tangan Zival, dia menghancurkan bangsawan muda itu hingga berkeping-keping. Rafael berteriak saat melihat anggota keluarganya yang lain terbunuh. Dengan marah dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya. Dan melepaskannya pada bocah tengik yang meneror rumahnya. Namun dia jatuh ke tanah saat melihatnya berdiri tanpa luka setelah menerima kekuatan penuhnya. Akhirnya dalam ketakutan dia bertanya siapa sebenarnya pria ini. Queen menyebut dirinya seorang petani biasa yang bukan siapa-siapa yang menderita karena kekejaman mereka seumur hidupnya.
Karena itu dia memutuskan bahwa sudah cukup dan inilah saatnya untuk mengakhiri tirani mereka. Rafael akhirnya menyadari bahwa dia pasti mendapatkan kekuatannya dari petir itu sendiri berlutut tanpa harapan sang Count menuduhnya telah merebut segalanya darinya. Tapi Queen meluruskan semuanya dan mengatakan dia hanya membersihkan kandang babi. Dia disebut bodoh karena menantang para bangsawan dengan membunuh sang Count, dia akan menandatangani surat kematiannya sendiri dan diburu oleh yang lainnya. Pemuda itu menatapnya, lekat-lekat liontin di lehernya adalah simbol kebangsawanannya. Queen merebutnya, tidak mau ditakuti oleh perhiasan murahan. Rafael berteriak mengatakan petani sepertinya. Bahkan tidak layak untuk menyentuhnya, begitu dia mati para bangsawan tinggi sendiri akan melacak pembunuhnya. Dia diberitahu untuk tidak terlalu yakin tentang itu. Queen menatap bayangannya di liontin sambil menyatakan bahwa kali ini dialah yang akan berburu. Dia menggenggam pedangnya dengan erat dan menebas leher sang Count. Di dalam kastil Rafael, Queen sedang mengendap-endap dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan Arcanite. Itu dikenal sebagai biji paling mahal di dunia yang digunakan oleh para bangsawan untuk membuat lambang mereka. Itu memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan listrik mereka. Namun mengingat harganya hanya para bangsawan di ibu kota yang memilikinya dalam jumlah besar, teringat bahwa Count Rafael dulu sering membual memilikinya di tanahnya. Dia berpikir bahwa pria itu pasti menimbunnya di kamar pribadinya. Dengan pemikiran itu, dia bergegas menuju kamarnya dan menemukan sebuah kotak harta karun. Dia membukanya menggunakan kekuatannya dan frustrasi karena hanya menemukan sebagian kecil dari biji itu. Dia mengutuk sang Count karena telah menipunya, karena dia berharap menemukan cukup untuk membuat senjata. Dia membutuhkan lebih dari sekadar serpihan itu untuk rencananya. Dengan perginya keluarga Rafael, para penduduk desa tidak perlu takut lagi. Dan akan butuh waktu bagi para bangsawan untuk menggantikan sang Count, dan dengan kekacauan yang dia rencanakan di ibu kota, mereka akan memiliki urusan yang jauh lebih mendesak daripada memerintah provinsi yang jauh. Yang berarti keluarganya akan aman. Saat dia terdaftar di akademi, dia tersenyum membayangkannya, senang karena bisa menjaga keluarganya tetap aman. Dia tidak sabar untuk memberitahu mereka bahwa dia telah membangkitkan kekuatannya dan melihat ekspresi di wajah mereka. Dia tersenyum sentimental lagi, teringat bahwa di kehidupan sebelumnya dia turun dari gunung dalam keadaan setengah mati. Hari itu dia mengira bahwa dia hanya terkena listrik, terluka, dan pusing. Dia berhasil menyeret dirinya kembali ke desa sebelum pingsan dalam keadaan bingung. Para penduduk desa datang membantunya, khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja dan hanya kelelahan. Tetapi tiba-tiba dia menciptakan percikan listrik pertamanya. Arus listrik mengalir melalui tubuhnya mengirimkan kejutan. Dia terkejut seperti para penduduk desa ketika mereka melihat percikan di ujung jarinya. Seluruh desa merayakannya dan mengangkatnya di atas bahu mereka sambil meneriakkan namanya. Mereka dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Sangat gembira bahwa akhirnya anak itu terbangun dari kekuatannya untuk para penduduk desa. Dia adalah cahaya harapan untuk kehidupan yang lebih baik, seorang bangsawan yang akan memperjuangkan kebaikan rakyat. Karena dia, mereka akhirnya akan memiliki cukup sumber daya. Dan mereka akan dilindungi dari para tuan lokal. Saat ini, sekarang bahwa kekuatannya telah terbangun lagi, dia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka kali ini. Namun, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul, merasakan ketakutan perlahan menyelimuti dirinya. Dia melihat sekeliling desa. Dan menemukan bahwa desa itu benar-benar sepi dengan keheningan yang memekakan telinga. Dia bergetar ketakutan berpikir bahwa desanya sekali lagi diserang oleh musuh. Dia berlari seperti kilat menuju rumahnya. Sangat khawatir tentang saudara perempuannya dan keluarganya, dia menerobos masuk rumahnya seperti orang gila. Jantungnya berdegup kencang karena ketakutan di dalam dadanya. Dengan ketakutan, rumahnya kosong, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda perlawanan. Mulai merasa gila, dia dengan panik mencari semua orang. Tepat saat dia hampir putus asa, dia mendengar suara ledakan keras diikuti oleh sorakan yang menggema. Ternyata para penduduk desa telah menyiapkan kejutan untuknya. Mereka semua merayakan fakta bahwa dia telah terbangun dari kekuatannya yang akan memberinya kebangsawanan. Keluarganya sangat bangga padanya, terutama saudara perempuannya, Madi. Dia menatapnya dengan tatapan kesal karena dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kebangkitannya. Dia memberinya senyuman malu dan memberitahunya bahwa dia hanya memberitahu 1 atau 2 orang. Tetapi secara tidak sengaja menyebar ke semua orang. Anak-anak berkerumun di sekelilingnya dan mengganggunya tentang kekuatannya. Bertanya-tanya apakah dia bisa bergerak super cepat. Seperti kilat, seolah-olah mereka tidak akan kehabisan pertanyaan. Bertanya apakah dia bisa melompat sangat tinggi, membelah gunung menjadi 2, atau terbang ke matahari dan kembali dengan sangat bersemangat. Anak-anak memintanya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Pemuda itu menghela napas melihat ketekunan polos mereka tetapi merasa malu untuk menunjukkan kekuatannya.
mereka terus bertanya padanya. Bahkan orang dewasa mulai ikut meminta padanya untuk menunjukkan bahkan hanya sebuah percikan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan antisipasi mereka. Setelah beberapa bujukan, dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk menunjukkan beberapa trik pesta agar mereka tidak terkejut dengan kekuatan sebenarnya. Dia kemudian mengaktifkan listriknya. Dan jarinya mulai memancarkan kilatan energi. Dia kemudian menciptakan gambar seekor kuda dari kilatan tersebut. Membuat para penduduk desa ternganga dan membuka mulut mereka lebar-lebar dengan kagum. Mereka semua meneriakkan namanya, memujinya, dan memberitahunya betapa menawannya dia di mata mereka. Dia adalah harapan dan impian mereka sekarang. Tepat saat itu, sebuah kehadiran misterius menghampiri desa mereka. Dia sedang mencari Queen yang merupakan satu-satunya orang yang terbangun di wilayah desa mereka. Pria itu berdiri dengan sangat terhormat dengan kulit serigala menutupi kepalanya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka perang. Queen terkejut melihat pria yang disebut Reshak yang merupakan pemimpin serigala perak. Pria itu mendengar desas-desus bahwa Alder telah meninggal. Yang dulunya adalah serigala perak dengan aura menakutkan dan suara yang menggelegar, ia menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Untuk menjaga kehormatan kelompok tentara bayaran mereka dengan mengambil kepala siapapun yang membunuhnya, ia kemudian menatap tajam ke arah Queen dan mengonfirmasi bahwa anak itu adalah orang yang menghabisi Alder. Queen tidak membantah fakta tersebut dan menyatakan bahwa Alder pantas mendapatkan nasibnya dan untuk dibunuh. Pria tua itu setuju dengannya dan mengonfirmasi bahwa Alder bukanlah orang yang baik. Dan hanya orang yang jahat. Ia mengakui bahwa anak itu benar tentang membunuh pemimpin desa yang keji. Tetapi kode tentara bayaran adalah suci. Dan ia harus mematuhinya dan ia harus membalas dendam untuk rekannya. Untuk membuktikan maksudnya, ia segera mengayunkan pedangnya ke arah anak itu. Queen hampir terluka dan berhasil menghindari serangan di detik terakhir. Ia kemudian terkejut melihat bahwa pedang Reshak dihiasi dengan arcanite yang bersinar, batu permata di gagangnya. Adalah yang memberi pedang itu kekuatan tambahan. Pria tua itu tersenyum melihat reaksinya terhadap pedang. Reshak membanggakan tentangnya. Dengan mencatat bahwa pedangnya adalah bilah yang luar biasa, ia memukul batu permata itu dengan tinjunya yang keras. Dan menantang anak itu untuk duel sampai mati. Khawatir tentang temannya, Gavin mengambil garpu dan melangkah masuk. Menyatakan bahwa ia akan membantu temannya melarikan diri demi keselamatannya. Namun Queen yakin bahwa ia bisa melawan pria tua itu sampai mati. Lagi pula, ia bisa mengendalikan kekuatan listrik. Dan memiliki keuntungan yang jelas atas pemimpin serigala perak. Ia kemudian mengambil garpu, merencanakan untuk menggunakannya melawan lawannya. Melihat tekadnya untuk bertarung, Gavin menyebutnya gila karena melemparkan dirinya ke dalam sarang serigala. Ia meyakinkan temannya bahwa ia bisa menangani pertarungan itu. Dan selain itu, ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kekuatan pedang arcan ini. Ia tersenyum dengan percaya diri dan menerima tantangan Reshak, tidak ingin membahayakan penduduk desa. Ia memberitahu pria tua itu bahwa mereka harus membawa pertarungan mereka keluar dari desa. Namun pria tua itu menyatakan bahwa itu tidak akan ada artinya. Karena pertarungan mereka akan selesai dalam sekejap, pria tua itu mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dan ia segera memblokir serangan itu dengan senjatanya sendiri. Frustrasi karena ia tidak bisa menggunakan kekuatannya karena mereka berada di tengah penduduk desa. Ia tidak bisa mengambil risiko melukai mereka. Dan jadi ia hanya bisa terlibat dalam pertarungan pedang untuk melindungi mereka dan mendapatkan keunggulan. Ia memberitahu mereka untuk mundur. Ia kemudian menyerang lawannya. Untuk mendekatkan jarak mereka, merasakan keraguannya, Risha bisa tahu bahwa ia khawatir tentang teman-temannya. Yang terkena listrik, ia menggenggam senjatanya. Pria tua itu jelas tahu apa yang ia lakukan. Dan berdasarkan bagaimana ia bereaksi. Itu menunjukkan bahwa ia pernah bertarung melawan bangsawan sebelumnya. Mereka berlari ke arah satu sama lain, meskipun ia tidak bisa menggunakan kekuatan listriknya. Sepuas hati, ia pasti bisa menyuntikkan listrik ke ujung garpu untuk menangkis serangan Reshak. Senjata mereka bertabrakan dan pria tua itu terkesan dengan bagaimana ia bisa mengimbanginya. Ia mengayunkan senjatanya ke arah pria tua itu sekali lagi. Dan mencoba membaca gerakannya, ia melakukan gerakan lain dan melompat ke arah pria itu. Setelah mendekatkan jarak mereka. Setelah menutup jarak mereka. Dia melemparkan garu rumputnya yang dialiri listrik ke arah lawannya. Resha tidak terpengaruh oleh tindakannya namun dia belum selesai dan masih menyembunyikan sebuah trik. Karena dia tidak bisa menggunakan kecepatan kilatnya dengan adanya penduduk desa di sekitarnya, dia menggunakan garu rumput untuk mengendalikan kecepatannya dan menciptakan serangan lain ke arah Reshak. Mengejutkannya dengan gerakannya yang tidak terduga. Melihat sebuah kesempatan untuk unggul. Dia menyerang punggungnya karena itu adalah bagian yang rentan. Dia menerjang pria itu dengan senjatanya yang dialiri kilatan listrik.
Namun yang sangat mengejutkannya serangannya memantul dan bahkan tidak membuat pria tua itu goyah. Reshak mengakui bahwa lawannya licik dan mampu. Tapi dia juga punya beberapa trik yang disembunyikannya. Dia kemudian melepaskan jubah bulu yang menutupi tubuhnya dan Queen tertegun melihat bahwa di baliknya ada zirah Arcanite lengkap. Melindungi pria itu dari serangan apapun. Melihat reaksinya yang terkejut, Reshak memperkenalkan dirinya lagi dan menyebutkan padanya bahwa dia juga dikenal sebagai pembantai bangsawan. Dengan semangat membara, sang pembantai bangsawan bertekad untuk menunjukkan padanya kekuatan sejati Arcanite. Dia kemudian meninju permata itu lagi, mengungkapkan bahwa dengan sedikit rangsangan, listrik yang tersimpan di dalam Arcanite akan terlepas. Jadi dia meninju pedangnya sekali lagi dan melakukan hal yang sama pada perisainya. Mengaktifkan keduanya. Dia menduga bahwa anak itu terkejut karena dia memiliki senjata dan zirah yang hanya bisa didapatkan oleh para bangsawan. Dia mengungkapkan bahwa dia mencuri semuanya dari Count Ravel. Dan setelah dia selesai dengan anak itu, dia akan menghabisi Ravel selanjutnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia bersumpah akan mengakhiri hidup Queen dengan cepat melalui siksaan. Anak itu akan menjadi nomor 6 dalam daftar monster listrik mati miliknya. Keduanya bentrok lagi dan bukannya fokus pada pertarungan, dia khawatir tentang keselamatan semua orang. Karena ini dia terkekang dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa takut membahayakan semua orang. Dia merenung keras memikirkan cara yang lebih baik untuk melawan pria tua itu dan mencari cara untuk membalikan kekuatannya sendiri melawannya. Queen menggertakkan giginya. Kesal karena dia tidak memiliki Arcanite. Biji itu dianggap paling berharga di dunia. Sangat dicari karena kemampuannya yang unik untuk menyimpan dan mengkatalisasi listrik dengan efisiensi yang luar biasa. Para bangsawan sering menginginkannya, menggunakannya untuk menempa persenjataan yang meningkatkan kekuatan listrik, yang sangat memperkuat kemampuan tempur mereka. Biasanya mereka yang tidak memiliki anugerah listrik menghindarinya sama sekali. Karena biji itu sangat tidak stabil dan terkenal sulit dikendalikan. Jika kapasitas Arcanite terlampaui, ia bisa kelebihan beban dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Siapapun yang tidak terampil menanganinya atau tidak dapat menyalurkan listrik mereka dengan benar, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya dengan memilikinya. Dalam kasus Reshak, Arcanite-nya kemungkinan hanya berisi muatan listrik yang sedikit. Pria tua itu memuji kemampuannya. Menambahkan bahwa dia bertahan lebih lama daripada bawahan Count yang dia bantai sebelumnya. Dengan ini dia menerjang lagi ke arah lawannya. Reshak bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Baron Delial dan menyebutkan bahwa dia telah membunuh pria itu. Setelah dia memusnahkan seluruh keluarganya. Dia menghindari serangan pria tua itu sekali lagi sambil memikirkan cara untuk membebani Arcanite-nya. Dia mendengarkan. Saat lawannya menceritakan kebenciannya terhadap para bangsawan, ingin melenyapkan mereka dari muka bumi. Dia terus menghindari serangan-serangan berkelanjutannya yang penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Reshak menandai kebangkitannya sebagai seorang bangsawan sebagai pertanda untuk mengakhiri hidupnya juga. Tidak akan ada pengecualian dalam kebenciannya yang bertujuan untuk menghabisi setiap bangsawan di luar sana demi melancarkan rencana balas dendam seumur hidupnya. Pria tua itu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar ingin membelah lawannya menjadi dua. Queen melihat celah di mana serangannya bisa masuk tetapi dia harus memberikan segalanya untuk memenangkan pertarungan. Reshak tertawa karena kegembiraan. Dia terkesan dengan lawannya dan bagaimana dia memberikan perlawanan yang bagus melawannya. Bertahan lebih lama dari baron pengecut yang dia lawan dan bunuh. Namun ini tidak akan bertahan lama karena dia berencana untuk mengakhiri anak itu sekarang dengan deklarasi ini. Dia mengaktifkan listrik di pedangnya yang dihiasi Arcanite dan mengayunkannya ke arahnya. Queen menahan serangannya dan mencoba mencegahnya mengenai dirinya dengan tangan kosong. Pria itu menertawakan absurditas gerakannya karena seharusnya dia tetap menghindar. Queen menahan tangannya di pedang lawannya. Mencegahnya melukainya. Dia kemudian dengan tenang memberitahu lawannya bahwa pertarungan telah berakhir. Berkobar dengan tekad. Musuh di depannya mungkin lebih kuat darinya tetapi dia lebih terampil. Dan dia belum kehabisan trik. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia baru saja memompa seluruh kekuatannya ke pedang pria tua itu seolah diberi isyarat. Pedang Arcanite itu bersinar di bawah sentuhannya dan Reshak berteriak kesakitan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi melukai pria tua itu di tempat. Reshak tersengat listrik dengan jumlah sambaran yang tak terhitung yang mengalir di tubuhnya. Dia menjatuhkan pedangnya ke tanah dan kehilangan kesadaran di tengah pertarungan. Sambil melihat keadaan musuhnya saat ini.
Queen berpikir bahwa muatan yang dia transfer ke pedang Arcanite itu terlalu berat untuk ditangani Reshak. Karena sepertinya itu membuatnya kacau. Dia menghela napas berpikir bahwa seseorang akan membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk mengajari tubuh mereka mengatasi jumlah listrik yang begitu gila. Melihatnya memenangkan pertarungan. Keluarganya dan penduduk desa bergegas ke sisinya untuk memeriksanya. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Reshak mengakui kekalahannya. Dan bertanya kepada pemuda itu bagaimana dia bisa mengalahkannya. Queen menyatakan bahwa dia hanya menggunakan kekuatan senjata Reshak sendiri untuk melawannya. Pria tua itu terkejut dengan trik ini. Tetapi tetap menerima takdirnya. Menambahkan bahwa dia setidaknya bersyukur bahwa seorang bangsawan seperti Queen adalah orang yang mengalahkannya. Menerima takdirnya. Dia menyuruh anak itu untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Menyerahkan hidupnya namun. Queen menolak untuk mengakhiri hidupnya yang membuatnya sangat frustrasi. Dia tidak bisa menerima bahwa anak itu menolaknya mendapatkan kematian yang terhormat. Bersikeras bahwa dia ingin mematuhi kode tentara bayaran sampai akhir. Queen menjelaskan bahwa dia bukan tentara bayaran dan dia tidak bisa memaksanya untuk mengikuti kode para tentara bayaran sambil menyeringai. Dia menambahkan bahwa dia hanya mengikuti kode para pelindung dan menurut kode itu sekali lawan dikalahkan dia akan menjadi vasal sang pemenang. Melihat ekspresi terkejut dan bingung di wajah pria itu, Queen menjelaskan bahwa dia menginginkan Reshak, yang dipuji sebagai pembantai bangsawan dan pemimpin serigala perak untuk mengabdi padanya setelah kekalahannya. Pria tua itu tertegun oleh pernyataannya tetapi dia menjelaskan bahwa itu akan menguntungkan bagi mereka berdua. Karena mereka memiliki keinginan yang sama dengan api di matanya, dia mengungkapkan bahwa dia juga bertujuan untuk mengakhiri para bangsawan. Karena Reshak adalah seorang ahli pedang, dia bisa menjadikannya pelindung desanya. Dia menunjuk Silverwolf sebagai pelindung keluarganya dan teman-temannya sementara dia melakukan perjalanan ke ibu kota. Dan membuat persiapan untuk mengirim para bangsawan ke neraka, Reshak mengambil sejenak untuk memproses apa yang baru saja dia dengar. Tetapi akhirnya menyerah, dia bersumpah bahwa selama dia bernapas, dia akan menjaga desa aman dari mereka yang mencoba menyakiti semua orang yang berharga baginya setelah mendengar persetujuannya. Dia memberitahu lelaki tua itu untuk menyerahkan pedangnya karena dia membutuhkan Arcanite untuk memberi dirinya dorongan. Setelah mengambil bilah itu, dia menggunakan Arcanite untuk menempa bilah baru. Saat dia membentuk bilah baru, dia menginfusinya dengan sifat magis yang ditingkatkan, memastikan bahwa itu memiliki sihir listrik yang kuat. Setelah menggunakan keterampilan pandainya, dia akhirnya menciptakan pedang melengkung baru. Di masa depan, kaum bangsawan akan beralih menggunakan jenis senjata ini yang terbukti lebih baik daripada pedang biasa. Dia akan menggunakan pengetahuan ini sebagai leverage melawan musuh-musuhnya setelah semua persiapannya. Dia membungkus pedangnya dan mengikatnya di punggungnya, mempercayakan keselamatan desanya kepada Reshak. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Saat dia memulai perjalanannya ke ibu kota, berjanji untuk kembali secepat mungkin. Sekarang dia akan menghadapi kenyataan dan nasib yang menunggunya dalam kehidupan sebelumnya. Dia akan mendaftar di akademi setelah meninggalkan kampung halamannya dan untuk mewujudkan rencananya. Dia harus melakukannya lagi. Hanya saja kali ini dia sudah memiliki leverage karena telah menguasai kekuatannya. Dia harus bersiap-siap. Karena itu adalah tempat di mana dia akan bertemu dengan rekan-rekannya dan pria yang dia anggap sebagai saudaranya tetapi kemudian akan mengkhianatinya. Silas, pada suatu hari yang cerah, sebuah kapal meluncur melalui laut. Di dalamnya adalah Queen yang menantikan untuk segera tiba di Lutetia. Dia tersenyum memikirkan bahwa setelah kapal berlabuh di pelabuhan, dia akan memperkenalkan dirinya kepada pihak berwenang. Adalah prasyarat bahwa para bangsawan yang baru terbangun harus menyatakan diri mereka untuk mendaftar di akademi. Di sana, berbagai bangsawan dari berbagai lapisan masyarakat akan diberi kesempatan untuk mendaftar di akademi paling bergengsi. Bagi mereka yang baru terbangun, mereka hampir tidak akan menyadari bahwa kekuatan mereka bukanlah hadiah ilahi, tetapi semata-mata keberuntungan. Mereka semua tersambar petir yang beberapa di antara mereka bahkan tidak akan ingat karena trauma yang ditimbulkannya. Mereka terbangun berpikir bahwa mereka telah dipilih oleh dewa. Kembali di kapal, seorang kru mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Queen merenungkan menggunakan waktunya dalam perjalanan laut untuk berlatih keterampilan pedangnya. Dan untuk bersantai sebelum mendaftar di akademi dan menjadi siswa lagi, tepat saat itu seorang wanita berjubah mulai mual di laut. Dan menabraknya, dia menawarkan untuk membantunya tetapi terkejut melihat bahwa itu adalah saudarinya setelah semua. Madi melepas jubahnya dan menyatakan bahwa dia akan bergabung dengannya di ibu kota. Dia segera menolak idenya.
dan memberitahunya bahwa dia perlu naik kapal berikutnya yang menuju desa mereka, memikirkan betapa berisikonya keputusan untuk bergabung dengannya, menyaksikan betapa khawatirnya saudaranya. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal sembrono, dia telah memutuskan dan tidak akan hanya duduk dan membusuk di desa. Wajah Quinn berubah serius mencatat bahwa ketekunannya untuk ikut bersamanya adalah gila. Ini akan berbahaya baginya. Dan dia tidak akan membiarkannya mengalami sesuatu yang akan menyakitinya. Dia tidak mundur. Bahkan dia menginterogasi saudaranya mengapa dalam waktu 1 hari kemampuan pedangnya meningkat pesat. Dan bukan hanya itu, dia juga mengendalikan listrik seolah-olah dia telah melakukannya selama bertahun-tahun. Perubahan dalam kekuatannya telah membuatnya sangat egois. Dan saudarinya setuju bahwa dia menyembunyikan sesuatu, dia menghela napas dan memberitahunya bahwa dia datang dari masa depan lagi, kesal dengan cerita-cerita yang dibuatnya. Dia memotongnya dengan kesal bahwa dia memperlakukan situasi mereka sebagai lelucon. Dia menyimpulkan bahwa ketika dia jatuh dari kudanya dan mendarat di kepalanya, ini mengacaukan ingatannya. Ini juga menjelaskan perubahan dalam kepribadiannya dan semua omong kosong yang tidak koheren. Quinn menyebutkan bahwa orang tua mereka tidak akan pernah membiarkannya bergabung dalam perjalanannya ke kota. Dia membalas ini dengan menunjukkan surat yang ditulis ibu mereka yang mengatakan bahwa dia mengizinkan Maddie untuk bergabung dengannya. Sebagai imbalannya dia harus menjaga Maddie. Sementara dia memenuhi mimpinya untuk melihat dan tinggal di ibu kota. Singkatnya, dia harus menjaga Maddie selama dia berada di bawah perawatannya tanpa pilihan lain. Dia hanya mengikuti kata-kata ibu mereka dan mengikuti saudarinya yang sekarang bersemangat untuk makan malam di aula makanan kapal. Quinn dengan penuh kasih mengamati saudarinya. Maddie adalah tipe orang yang selalu tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Dalam versi hidupnya ini, dia berhasil melindunginya dari tragedi. Dan menyelamatkannya dari Alder. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan melindunginya dari segala bahaya sekarang bahwa mereka akan menjelajahi ibu kota bersama. Tiba-tiba sekelompok satria memasuki kapal mengumumkan bahwa mereka sedang memburu pembunuh bangsawan, mengungkapkan bahwa Count Ravel telah dibunuh. Mereka akan memberikan 10 keping emas kepada siapa saja yang memberikan informasi. Maddie terkejut dan gugup dengan perubahan peristiwa, mengetahui bahwa saudaranya terlibat dalam hal ini. Seorang satria mendekati mereka dan menanyakan alasan mereka bepergian ke ibu kota, meragukan apakah mereka sedang melarikan diri. Quinn dengan tegas membantah ini dan membuat alasan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sedang berbulan madu, membuat Maddie terkejut. Ksatria itu menjadi curiga karena mereka terlihat gugup. Dan mencatat bahwa Count dibunuh oleh seorang pria yang mengendalikan listrik. Saat dia akan bertanya apakah dia baru terbangun, kapal tiba-tiba berhenti. Diikuti oleh dampak yang kuat dan keras yang menyebabkan beberapa barel jatuh di dalam kapal, mereka berada dalam dilema. Setelah suara raungan muncul dan bertabrakan dengan kapal, kru dengan panik menyiapkan harpoon untuk mengusir monster itu. Quinn memperingatkan mereka tentang ekornya. Seolah-olah sesuai dengan isyarat, Rorqual mengibaskan ekornya ke arah pria itu dengan mudah menghancurkan harpoon. Para ksatria mulai panik juga, tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Quinn menyadari bahwa makhluk itu agresif setelah mereka tersesat di wilayahnya. Biasanya, sambaran listrik sudah cukup untuk menakut-nakuti makhluk itu. Namun dia harus berhati-hati menggunakan kekuatannya di sekitar tentara, terutama karena mereka curiga padanya. Jika mereka menemukan bahwa dia baru terbangun, dia akan menjadi tersangka utama mereka. Dengan ini dia harus mengandalkan keterampilan bertarung dan refleksnya. Dia kemudian mengambil tali dan meluncur melalui kapal. Dia mengeluarkan pedangnya berpikir untuk mengusirnya dengan satu serangan. Melompat ke target, dia mengayunkan pedangnya. Memberinya sayatan dengan pedangnya. Dia terkejut bahwa kulitnya sangat keras. Dia terpental karena dampaknya. Maddie segera berlari ke sisinya dan memeriksa apakah dia baik-baik saja, melihat bahwa situasinya tanpa putus asa. Para kesatria mencuri satu-satunya rakit penyelamat. Dan mengendarainya sendiri setelah seekor Rorqual memutuskan untuk menyerang. Ia tidak akan berhenti menyerang sampai ia menghancurkan makhluk air itu, yang menabrakkan tubuhnya yang besar dan bersisi ke kapal, ingin membelahnya menjadi 2. Jika ini terus berlanjut, kapal akan menjadi puing-puing dalam waktu singkat. Karena tidak ada pilihan lain, Quinn terjun ke dalam air. Di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Menggunakan kekuatannya, ia kemudian menunggu saat Rorqual semakin dekat, ia menggenggam pedangnya. Dan mengantisipasi makhluk itu datang ke arahnya, ia menghasilkan kilatan petir di tangannya dan menyetrum makhluk air itu hingga ia berenang menjauh. Ia kemudian muncul dari air, berpikir bahwa Rorqual akan melampiaskan kemarahannya pada korban lain. Karena ia sombong, sementara itu ketiga kesatria dengan panik mendayung menjauh dari kapal. Dengan horor mutlak, makhluk air itu muncul dekat perahu mereka.
terlihat lebih marah daripada sebelumnya. Lalu ia melampiaskan frustrasinya pada mereka, menghancurkan perahu dalam satu serangan. Sementara itu, kembali di kapal, Mati melemparkan tali kepada saudaranya untuk membantunya kembali ke dek. Setelah mendarat di dek, ia merasa lega bahwa kapal masih utuh. Mati tiba-tiba memeluknya, bersyukur bahwa saudaranya selamat. Kru juga merayakan, berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka melemparkannya ke udara sambil bersorak-sorai, kemudian Queen merasa lesu. Setelah dilempar ke udara entah berapa kali beberapa waktu yang lalu, kapten kapal menyatakan bahwa mereka akan berlabuh di Lutetia dalam beberapa jam. Sementara itu Queen menantikan pertemuannya dengan para bangsawan di tanah itu. Dan memikirkan reuni dengan Silas, Queen terlihat tenang dan tertidur nyenyak di dek. Namun mimpinya jauh dari itu saat ia bermimpi tentang masa lalunya dengan Silas. Saling memanggil saudara dan membuat janji bahwa tidak ada yang akan memisahkan mereka. Sampai sahabatnya mengkhianatinya dan hanya memanfaatkannya untuk memajukan rencananya, Queen terbangun dari mimpi buruknya. Ia basah kuyup oleh keringat dan terguncang oleh kenangan buruk. Kemudian mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Galia. Made terpesona melihat betapa tingginya gedung-gedung itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pemandangan yang ditawarkan oleh kota. Sementara itu, karena ia pernah tinggal di sana di kehidupan sebelumnya, Queen tidak terkesan seperti saudaranya dan hanya berusaha mengingat bagaimana penampilannya. Mereka turun dari kapal. Dan Madie tidak bisa menahan kegembiraannya saat berjalan di dalam kota untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mereka tiba di hotel tempat mereka menginap. Dan Queen menginstruksikan saudaranya untuk memesan kamar untuk 1 malam. Ia pergi lebih dulu. Karena ia perlu melaporkan kehadirannya kepada pihak berwenang setempat. Sebagai yang baru bangun untuk mendaftar di akademi, ia akan pergi ketika Madie mengingatkannya tentang pembayaran yang perlu mereka lakukan di hotel. Ia memberinya koin emas yang ditinggalkan para penjaga di kapal. Karena tampaknya mereka tidak akan membutuhkannya lagi. Maidi bersorak kegirangan, menyatakan bahwa mereka sekarang kaya dan bisa membeli 1 jalan jika mereka mau. Queen dengan tenang mengingat bahwa harga di Lutetia sangat tinggi. Dan koin emas yang mereka miliki hanya akan cukup untuk beberapa malam. Ia pergi untuk melaporkan kepada pihak berwenang dan mengingatkan saudarinya untuk tidak membuat masalah. Sementara dia pergi, dia tersenyum padanya meyakinkannya bahwa dia hanya akan menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang penting. Queen hanya menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa itu tidak sepenuhnya benar yang disebut sebagai yang terpilih adalah mereka yang diterima di akademi. Namun untuk masuk tidaklah mudah. Setiap hari banyak orang datang ke sana mengklaim bahwa mereka telah terbangun. Penjaga memanggil orang berikutnya dalam antrean dan menginstruksikan pria itu untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan gugup pria itu mencoba berkonsentrasi dan fokus untuk menunjukkan kekuatannya. Dia bersumpah bahwa ketika dia bangun pagi itu dia merasa anehnya bersemangat. Dia kemudian mengeluarkan kilatan petir di tangannya. Namun para penjaga tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa mereka tahu dia sedang curang. Mereka menggulung lengan bajunya dan menemukan perangkat dengan permata arcanine yang digunakannya untuk menghasilkan petir. Para penjaga memukulinya sebagai hukuman atas kecurangannya. Sayangnya bagi pria itu dia tidak berhasil menipu para penjaga. Jika seseorang lulus ujian mereka dapat meminta imbalan uang. Dan aturan ini menarik penipu. Setelah lulus ujian dan mengambil uang hadiah, para penjahat biasanya kembali ke tempat persembunyian mereka dan bersembunyi selamanya. Penjaga memanggil orang berikutnya dalam antrean yaitu Queen. Pria itu memperingatkannya untuk tidak menipu mereka demi kebaikannya sendiri. Tanpa membuang waktu Queen menunjukkan kekuatannya dan memanggil tengkorak dari kilatan petirnya. Penjaga terkejut dengan kekuatannya menyatakan bahwa dia benar-benar seorang yang terpilih. Mereka menginstruksikannya untuk melanjutkan ke lorong untuk menyelesaikan pendaftaran akademinya. Dia memberikan detailnya kepada penjaga dan berpikir bahwa ini lebih mudah daripada yang dia kira dan mereka bahkan tidak menanyakan bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Dia berjalan melalui lorong yang sangat familiar baginya. Dia melihat ke ujungnya dan di sana dia melihat seseorang yang sangat dibencinya sehingga dia kehilangan kendali dan hampir tidak bisa bernapas. Silas mengambil formulirnya dan membaca namanya dengan keras seolah-olah menghafalnya. Dia menyerahkan formulir itu kepadanya dengan senyuman dan mengatakan bahwa dia juga baru. Dia tidak bisa menahan kemarahannya karena sahabat pengkhianatnya ada di depannya. Dia teringat bagaimana dia kehilangan nyawanya karena dia. Dan merenungkan untuk membunuhnya di tempat itu. Dia mengepal tangannya berusaha menahan diri. Merasakan ketegangan Silas bertanya apakah ada yang salah dengannya. Queen menjawab tidak. Jadi Silas menganggap bahwa dia hanya lelah karena kebangkitannya. Dan menyarankan agar dia beristirahat. Dia kemudian pamit dan mendoakannya semoga baik-baik saja, namun melihatnya begitu santai dan tersenyum sedikit memicu kemarahannya lebih dan ini membuatnya kehilangan semua kendali.
Dia melepaskan kilatan listrik dari tubuhnya dan meraih pedangnya meluncur ke arah Silas. Dengan marah, dia mengayunkan pedangnya ke arah pria itu dengan penuh tenaga. Tepat pada waktunya Silas berhasil mengeluarkan pedangnya. Dan memblokir serangannya, tiba-tiba seseorang datang di antara mereka dan memisahkan mereka. Pria tua itu memuji mereka karena mengesankan, menyatakan bahwa bagus bahwa mereka bersemangat untuk menguji kekuatan baru mereka. Seorang pria tua bernama Tavio, seorang profesor, berdiri dengan bangga, mencatat bahwa suara benturan pedang akan mengikat pria lebih cepat. Dia memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia menghususkan diri dalam seni bertarung. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan memiliki banyak waktu untuk berlatih selama pelatihan, jadi mereka perlu memperlambat diri terlebih dahulu. Queen mengenali pria yang dikenal sebagai pejuang terkuat di ibu kota. Dia adalah tokoh kunci dalam pembebasan Ordo yang merupakan kelompok yang akan membunuhnya 20 tahun dari sekarang. Silas tersenyum dan meminta maaf kepada profesor. Dia menunjukkan bahwa mereka baru saja membangkitkan kekuatan mereka. Jadi menjaga mereka tetap terkendali tidaklah mudah, jadi dia mengulurkan tangannya ke arah Queen. Dan meminta maaf jika dia secara tidak sengaja menyinggungnya, berharap bisa bertarung dengannya di masa depan. Queen menerima tangannya sambil berpikir bahwa dia sudah jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Namun ini tidak akan menghentikannya untuk membunuh pengkhianat itu. Sebelum itu dia memberitahu dirinya sendiri bahwa dia harus menahan diri. Jika tidak, hidupnya akan berakhir seperti yang terjadi pertama kali. Lagi pula, Silas berhutang jawaban kepadanya mengapa dia mengkhianatinya. Sementara itu, seorang pria dari ruangan lain mengamati dua siswa baru tersebut, berpikir bahwa ada potensi besar dalam diri mereka dan mereka harus segera menguji kesetiaan mereka. Namun dia tidak yakin apakah mereka bisa bertahan dari apa yang akan datang kepada mereka. Hari pertama kelas, para siswa sibuk mengobrol dan berteman. Sementara itu, Queen berjalan menyusuri koridor, memikirkan kembali bagaimana dia melatih tubuhnya untuk belajar dengan intens. Meskipun kekuatannya tidak seperti dulu, dia masih jauh lebih kuat daripada yang baru saja terbangkitkan. Dia harus menyembunyikan kekuatannya agar bisa menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang boleh tahu seberapa kuat dia di kelas seni bela diri. Profesor Tavio memperkenalkan dirinya sebagai instruktur baru mereka. Dia berdiskusi dengan kelasnya bahwa dia perlu memeriksa keterampilan bertarung mereka dan mencatat bahwa beberapa dari mereka sudah merupakan petarung yang terampil. Salah satu siswa segera mengajukan diri untuk memulai pelatihan. Dia teringat bagaimana salah satu siswa meninggal selama pelatihan. Tertegun oleh gelombang petir yang kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Petir tidak mengenal ampun dan menyerang siapa saja. Anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua setiap tahun. Puluhan yang baru terbangkitkan mendaftar di akademi untuk benar-benar menguasai kekuatan yang telah mereka peroleh setelah menjelaskan aturannya. Tavio menyatakan bahwa pelajaran sekarang akan dimulai. Dia kemudian menunjuk ke Queen dan menanyakan namanya. Anak itu memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia berasal dari Provinsi Timur. Profesor tersenyum padanya, mengingat bahwa dia adalah orang yang sebelumnya sangat ingin menguji kekuatannya. Dia menyukai semangat bertarung anak itu. Jadi dia tahu bahwa dia adalah pasangan yang tepat untuk dipilih dalam pari. Dia kemudian memanggil pasangannya Irwin Desak. Pria itu berdiri dengan bangga dan menakutkan. Ribuan kilatan listrik hampir dapat dirasakan di udara dengan kehadirannya. Dia adalah yang tertua di antara Desak dan mereka adalah keturunan dari tiran pertama yang terbangkitkan yang menguasai tanah dari bayang-bayang. Mereka adalah orang-orang yang membunuhnya dan dia membenci mereka dengan setiap serat dirinya dan dengan kekuatannya sekarang dia tidak memiliki kesempatan melawan Erwin. Jadi dia harus tetap tenang dan menghindari risiko yang sembrono. Dia mengakui kepada profesor bahwa dia kadang-kadang bisa terbawa emosi. Dan memberitahunya bahwa dia akan kalah dalam pertarungan melawan Erwin ini membuat profesor tertawa, mencatat bahwa dia telah menjadi lebih rasional sekarang bahwa dia menghadapi lawan yang tangguh. Tavio kemudian bertanya kepada Erwin apakah ada pendatang baru yang menarik perhatiannya dan sang pangeran mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berhasil menarik minatnya. Dia menggelengkan kepalanya. Menyatakan bahwa kelompok tahun ini sangat lemah dan bahwa salah satu dari mereka sudah sangat tua seperti fosil. Dia kemudian menunjuk ke pria itu dan memerintahkan para penjaga untuk membawanya ke hadapannya. Pria itu diseret maju. Queen terkejut dengan kejadian ini. Dengan menghindari pertarungan, dia telah melemparkan pria tua itu ke bawah kereta dan pasti Erwin akan menghancurkannya. Tavio tertawa melihat situasi ini. Jelas mengejek pria tua itu, dia menyatakan bahwa pada sinyalnya mereka perlu melepaskan petir mereka ke arah musuh. Dia mengingatkan mereka untuk tidak melumpuhkan lawan mereka tetapi juga memberitahu mereka untuk tidak menahan diri. Queen mengepalkan tinjunya, mencatat bahwa sebagian besar yang baru terbangun bahkan tidak bisa memfokuskan listrik dengan baik untuk membunuh.
Namun untuk garis keturunan bangsawan, itu adalah cerita yang sangat berbeda. Kekuatan mereka berkembang lebih awal dan pada usia dewasa mereka sudah menjadi pejuang yang tangguh menghadapi lawan mereka. Erwin memberitahu pria itu untuk bersiap-siap. Mencatat bahwa orang-orang lemah tidak bertahan lama di akademi. Mengetahui bahwa pria tua itu pasti akan mati, Queen tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu, dengan sembrono dia melompat ke dalam pertarungan dan mencoba menghentikannya, melawan serangan Irwin. Sang pangeran tersenyum senang dengan gerakan tak terduga ini. Tavio bertepuk tangan terkesan bahwa siswa itu cukup berani untuk menyisipkan dirinya ke dalam duel meskipun dia berani. Mereka masih gagal untuk menghadapi serangan Erwin dengan serangan mereka sendiri meskipun Erwin hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Dengan ini Queen hanya bisa bergabung dengan grup D. Jika dia bekerja keras maka dia mungkin dipromosikan. Ini tidak membantu Queen karena grup D adalah yang terlemah dari yang terbangun. Alih-alih merasa kecewa. Dia cukup senang bahwa dia tidak akan diganggu oleh Desak maupun anak buahnya. Tepat saat itu, seorang teman sekelas Erwin masuk dengan marah karena dia dihina oleh Queen yang mengganggu duelnya. Dia menyarankan agar mereka menghukum Queen karena mengganggu duelnya. Erwin tersenyum sinis. Mengatakan bahwa seekor lalat tidak bisa menghina kehormatan seorang pria dan bahwa seekor singa sepertinya tidak peduli dengan urusan serangga. Keesokan harinya di aula pesta akademi. Saat dia membawa makanannya ke meja, dia memperhatikan bahwa pria tua itu duduk sendirian dan tidak ada yang ingin duduk bersamanya. Dijauhi karena apa yang terjadi di duel. Di kehidupan sebelumnya dia juga terobsesi dengan kekuasaan. Dia bertemu dengan Silas dan bersama-sama mereka hidup dan berjuang untuk mendapatkan tempat di grup Alpha. Bersama-sama mereka tak terhentikan. Karena grup A diperuntukkan bagi keturunan bangsawan sejak lahir, mereka dilatih dengan brutal hingga akhirnya berhasil masuk ke grup A dan itu memberi mereka tiket ke elit bangsawan. Dan langkah pertama mereka untuk merobohkannya dari dalam, kali ini dia akan menjaga jarak dari para elit dan hanya akan menjadi orang terasing. Dia duduk di hadapan orang tua dan menyapanya, memperkenalkan dirinya. Dia menanyakan nama pria itu karena dia tidak mendengarnya sebelumnya. Orang tua meminta maaf kepadanya. Dan menyebutkan bahwa dia telah bersumpah untuk diam. Tetapi karena Queen telah menyelamatkan nyawanya, dia akan melanggar sumpahnya untuknya. Dia kemudian memberitahu Queen bahwa namanya adalah Shin. Dan sekarang dia akan kembali ke sumpahnya. Queen menganggapnya aneh. Tetapi memiliki teman lama di akademi yang bisu mungkin adalah hal terbaik yang bisa dia harapkan. Dia bisa dengan mudah menyatu dengan latar belakang dan tidak ada yang akan memperhatikannya saat dia melaksanakan rencananya. Dia berencana mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Desak dan sekutu-sekutunya. Dan menjadi orang terasing memastikan tidak ada yang akan mengganggunya saat dia mengumpulkan informasi mereka. Sementara itu, di latar belakang, seseorang dari kafetaria berkeliaran untuk menawarkan porsi kedua kepada para siswa. Wanita itu menawarkan porsi kedua kepada Queen. Dan dia terkejut melihat saudarinya dalam seragam kafetaria. Dia meraih tangan saudarinya dan menyeretnya ke sudut, menuntut mengapa dia bekerja di akademi. Dia memberitahunya bahwa seseorang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Karena harga di Lutetia sangat tinggi, dia menggelengkan kepala dengan frustrasi dan menyuruhnya untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Tepat saat itu Deke muncul. Salah mengartikan keributan sebagai Queen yang mengganggu pelayan dengan rantai yang melilitnya, dia mendekati Queen dengan aura yang mengintimidasi. Bersumpah untuk mengajarinya beberapa tata krama. Para siswa mulai berbisik saat melihat Zeke marah terhadap yang baru terbangun. Queen diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena terjebak dalam masalah saat dia memutuskan untuk menjauh dari radar. Zeke telah mengeluarkan api padanya. Sejak dia berdiri melawan Erwin selama ujian, para siswa memandangnya dengan mata penuh rasa kasihan. Sekarang dia telah membuat para elit berada di pihaknya yang buruk, terutama setelah Zeke bersikeras untuk menghukumnya karena ketidakpatuhannya terhadap Pangeran Erwin. Zeke memberitahunya bahwa dia bukan di desa rendahan, jadi sebaiknya dia menunjukkan beberapa tata krama. Dia tidak boleh mengganggu pelayan di akademi dan harus mematuhi aturan setiap saat. Dia bukan siapa-siapa jadi dia tidak boleh bertindak seperti itu untuk mengingatkannya tentang perbedaan status mereka. Dia menunjukkan bros yang menandakan bahwa dia adalah salah satu elit sementara Queen bukan. Dia mungkin telah berhasil mendapatkan setetes darah bangsawan. Tetapi dia masih bukan siapa-siapa dibandingkan dengan mereka. Dia kemudian meraih kerah Queen dan menegaskan kembali bahwa dia hanyalah darah kotor. Darah tinggi adalah keturunan dari rumah bangsawan kuno. Kekuatan mereka terbangun di masa kanak-kanak. Dan mereka sudah memiliki status bangsawan pada saat mereka memasuki akademi. Dan setetes darah membuktikan pangkat mereka.
Setiap tahun para harapan yang baru terbangun bergabung dengan mereka dengan semangat untuk menguasai kekuatan mereka sendiri. Namun para siswa tersebut dicap sebagai milik tempat darah kotor. Untuk menenangkan pria di depannya, dia meminta maaf dan menyatakan bahwa dia tahu tempatnya dan tidak bermaksud menyinggung siapapun dengan tindakannya saat dia menjelaskan. Dia terkejut menerima pukulan dari Zeke yang tersinggung saat dia berbicara tanpa izinnya. Dia kembali meminta maaf seperti domba yang penurut memohon untuk dimaafkan. Masih kesal padanya, Zeke mengingatkannya bahwa dia harus menjadikan itu sebagai pelajaran. Namun dia menyadari bahwa wajahnya tidak memiliki bekas pukulan sedikit pun. Queen tamat riwayatnya saat pria itu menyadarinya karena dia melindungi dirinya dengan lapisan tipis listrik. Zeke mengepalkan tangannya dengan marah. Merasa terhina karena Queen terus melawannya dan memprovokasinya. Queen sebenarnya tidak ingin mencari masalah. Dan dia hanya bertindak karena refleks murni untuk melindungi dirinya dari serangan. Zeke yang marah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang setimpal dengan melemparkannya ke seberang ruangan. Hanya dengan kekuatan murninya ini membuat Queen tidak punya pilihan lain. Memaksanya untuk akhirnya memutuskan melawan. Namun dia masih tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba Zeke menyerangnya menghasilkan sambaran listrik dan mengirimkannya ke arahnya. Ini langsung memberikan kerusakan parah pada Queen. Melukainya karena dia harus memenangkan pertarungan. Dia memutuskan untuk menggunakan lebih banyak kekuatan melepaskan muatan listrik tambahan. Untuk menahan serangan lawannya yang akan datang, namun ini masih terbukti kurang. Saat Zeke terus mengalahkannya, bangsawan itu menyeringai melihat penderitaannya mengejeknya karena dia tidak lebih dari itu. Dan jelas tidak punya kesempatan melawannya. Dia mengirimkan lebih banyak sambaran listrik ke arah Queen. Melukai anak laki-laki itu lebih parah lagi. Dia tidak percaya bahwa Zeke jauh lebih kuat darinya. Bangsawan itu mendekatinya dan memujinya karena bertahan begitu lama. Namun dia berniat untuk menyelesaikan pertarungan sekarang dan menjadikannya pelajaran untuk dilihat dan dipelajari oleh semua mahasiswa baru. Semua mahasiswa baru membeku di tempat saat Zeke terus-menerus memukuli Queen. Tenaganya perlahan terkuras dan mulai merasa seperti sedang sekarat. Zeke yang kejam menyuruh para siswa untuk terus menonton saat dia mengubah serangga itu menjadi samsak tinjunya. Zeke tertawa mengancam. Mengatakan dia belum selesai menyiksa Queen. Queen tertahan oleh rantai-rantai itu. Hampir mencapai batasnya, dia berpikir dia akan dibunuh. Saat itu juga menyesal karena telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia mencaci dirinya sendiri karena menyia-nyiakan kesempatan keduanya saat dia merasa tubuhnya tidak sanggup lagi menerima pukulan. Saat dia akan menutup matanya, dia melihat saudara perempuannya berlari ke arahnya. Dia meminta maaf padanya dalam hati. Karena dia tidak bisa lagi berdiri akibat luka-luka yang dideritanya setelah dipukuli, dia tetap terbaring di lantai saat Zeke bersiap untuk terus memukulnya. Dia memohon pada anak laki-laki itu untuk berhenti menyakiti kakaknya. Sambil menangis dia memohon padanya untuk berhenti karena tidak ingin pria itu terluka akibat kesalahannya. Zeke menyeringai mengatakan bahwa dia yang seharusnya dipukuli. Jika dia memaksa, dia kemudian mencengkeramnya dengan niat memberinya pelajaran. Mengatakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya. Dia menjerit saat dia diseret oleh bangsawan itu. Queen memohon pada Zeke untuk tidak membawa gadis itu. Tetapi kesadarannya perlahan memudar. Dia pernah meninggalkan Maidie karena kehausan butanya akan balas dendam. Dan karena itu dia tidak bisa melanjutkan hidupnya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi, tetapi wajah Zeke balas menatapnya. Seolah memberitahunya bahwa dia gagal lagi. Queen terbangun dari mimpi buruknya sambil berteriak. Dia berada di ruang kesehatan dengan perban di sekujur tubuhnya setelah pertarungannya dengan Zeke. Shin ada di sana merawatnya dan Queen langsung bertanya tentang Made. Akan tetapi, pria itu tidak menjawab, masih memegang sumpah bisunya. Saat itu juga, seorang pria lain berbicara di sampingnya, menanyakan kondisinya. Dia terkejut melihat Silas, tetapi menyingkirkan amarahnya dan menanyakan tentang saudara perempuannya lebih dulu. Silas memberitahunya bahwa saudarinya kembali pagi itu, tetapi berdasarkan raut wajahnya, dia telah dipermainkan oleh Zeke semalaman. Queen mengepalkan tinjunya. Amarahnya begitu terasa terhadap para bangsawan yang semuanya percaya bahwa hukum tidak berlaku bagi mereka. Silas memberitahunya bahwa dia berutang nyawa pada pelayan itu. Tetapi ketika dia menoleh ke arah Queen, anak itu sudah gelap mata karena amarah setelah mendengar bahwa saudara perempuannya terluka.